Kuah soto yang mendidih itu tumpah ke punggung tangan ibu mertuanya. "Ibu ini kenapa ceroboh sekali?" Katanya sudah puluhan tahun memasak. Kulitnya langsung memerah dan melepuh. Namun, menantunya tidak melihat tangan yang terbakar itu, melainkan genangan kuah soto di lantai. Sambil melemparkan kain pel, ia berkata, "Lantai dulu yang dibersihkan. Tangan ibu bisa diobati nanti." Ibu mertua yang berusia 68 tahun itu pun berlutut dengan tangan melepuh dan mulai mengepel lantai. Sang menantu menatapnya dengan dingin, lalu menghilang ke ruang keluarga. Setiap kali putranya pergi dinas keluar kota, di rumah ini, status ibu mertuanya berubah dari seorang ibu menjadi seorang pembantu. Ia dikurung di sebuah kamar bawah tanah tanpa jendela dan hanya boleh naik ke lantai atas pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya, mengapa menantunya memperlakukannya seperti ini, dan apakah putranya mengetahui fakta ini? Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisah mereka. Sebelum video dimulai, beritahu saya di mana Anda mendengarkan video ini melalui kolom komentar. Apakah saat di perjalanan, sebelum tidur, atau sambil bekerja? Saya penasaran. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Sebuah rumah mewah yang terletak di salah satu gang di Pondok Indah, Jakarta Selatan, tampak begitu damai dari luar. Rumah 2 lantai dengan bata merah dan kusen putih itu tampak seperti potret keluarga yang harmonis dan mapan. Namun, apa yang terjadi di dalam dapurnya sama sekali berbeda dari apa yang dibayangkan orang luar. "Tangan ibu bisa diobati nanti." Ratmi menatap kosong kain pel yang tergeletak di lantai. Punggung tangannya sudah memerah dan bengkak. Sepertinya akan segera melepuh. Tapi Vina, menantunya, sama sekali tidak peduli. "Cepat, Mas Bima sebentar lagi turun." Mendengar nama putranya disebut, Ratmi membungkuk dan mengambil kain pel. Ia berlutut dan mulai membersihkan lantai. Tangan yang terbakar terasa perih dan berdenyut, tapi ia menahannya sambil menggigit bibir. Vina menatapnya sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang keluarga. Sambil mengepel, Ratmi tiba-tiba sadar. Vina tidak pernah lagi memanggilnya ibu jika putranya tidak ada. Awalnya, saat pertama kali datang ke rumah ini, Vina jelas memanggilnya ibu, tapi entah sejak kapan, panggilan itu lenyap. Vina lebih sering memanggilnya dengan nada yang mirip seperti memanggil pembantu, atau bahkan tanpa panggilan sama sekali. Saat ia selesai mengepel dan hendak berdiri, terdengar suara langkah kaki dari tangga. Bima, putranya, sedang menuruni tangga. Bima yang berusia 38 tahun bekerja sebagai manajer penjualan dan sering melakukan perjalanan dinas. Hari ini pun ia tampak sibuk mempersiapkan barang-barangnya. "Bu, sarapannya sudah siap?" tanya Bima sambil melihat ke meja makan. Ratmi cepat-cepat menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Ia tidak mau putranya melihat punggung tangannya yang bengkak kemerahan. "Iya, sudah. Duduk dan makanlah." "Tangan ibu kenapa? Ada yang menempel?" Bima memiringkan kepalanya. Ratmi buru-buru mengibaskan tangannya. Bukan apa-apa. Cuma kena air sedikit waktu cuci piring." Saat itu, Vina muncul dari ruang keluarga. Wajahnya kini dihiasi senyum lembut, seolah kejadian di dapur tadi tidak pernah terjadi. "Sayang, barang-barang untuk dinas sudah selesai dikemas? Mau aku bantu?" "Nggak usah. Sudah semua. Makasih ya." Bima tersenyum sambil menepuk bahu Vina. Ratmi melihat pemandangan itu sambil menggigit bibir. Haruskah ia menceritakan perlakuan menantunya di depan putranya? Tapi begitu ia membuka mulut, hubungan pernikahan putranya pasti akan menjadi canggung. Ia juga berpikir, mungkin dirinya saja yang terlalu sensitif. "Bu, besok saya harus berangkat pagi-pagi sekali, jadi mungkin tidak sempat pamit. Nanti malam istirahat yang cukup ya," kata Bima sambil menyantap sarapannya. Ratmi mengangguk. "Iya, hati-hati di jalan ya." Makan malam berlangsung dengan tenang. Setelah Bima naik ke kamarnya, Ratmi mulai mencuci piring. Luka bakar di punggung tangannya terasa perih setiap kali terkena air, tapi ia bahkan tidak berani meringis. Setelah selesai dan mematikan lampu dapur, Vina muncul kembali. Ekspresinya sama sekali berbeda dari saat putranya ada. Dingin dan tajam. Vina berdiri di depan Ratmi dan berkata dengan suara rendah, "Di rumah ini ada aturannya." Ratmi menatap menantunya, tatapan Vina begitu dingin.
Ada aturan-aturan yang sudah saya tetapkan. Kalau ibu melanggarnya, ibu sendiri yang akan tidak nyaman. Mengerti? Ratmi tidak bisa menjawab. Vina tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan naik ke lantai 2. Melihat punggungnya yang menjauh, Ratmi merasakan hawa dingin menjalari hatinya. Dari jendela dapur, langit malam terlihat. Langit yang gelap gulita tanpa satu bintang pun. Ratmi mengelus punggung tangannya yang melepuh sambil berpikir. Ia baru beberapa saat tinggal di rumah ini, tapi hal seperti ini sudah terjadi. Namun, di depan putranya, ia harus berpura-pura baik-baik saja, karena khawatir Bima akan cemas, karena takut hubungan pernikahan putranya akan retak. Karena itulah, hari ini pun Ratmi memilih diam. Malam itu, Ratmi berbaring di kamar kecil yang diberikan untuknya, menatap langit-langit. Telinganya terasa lebih berdengung dari biasanya. Ia memang sudah punya gejala gangguan pendengaran, tapi belakangan ini sepertinya semakin parah. Terkadang ia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Vina. Rasa sakit di punggung tangannya masih terasa. Tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Perasaan bahwa tempatnya di rumah ini semakin sempit. Tatapan dingin di mata menantunya. Dan rasa frustrasi karena tidak bisa menceritakan semua itu pada putranya. Ratmi memejamkan mata. Besok adalah hari Bima berangkat dinas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di rumah ini selama putranya pergi. Tapi untuk saat ini, ia harus tidur. Demi bertahan untuk hari esok, samar-samar terdengar suara angin dari luar jendela. Malam di Pondok Indah begitu sunyi, tapi di dalam hati Ratmi, angin kegelisahan mulai bertiup. Pagi-pagi sekali, terdengar suara pintu depan dibuka dan ditutup. Bima telah berangkat. Ratmi keluar dari kamar untuk mengantar putranya, tapi ia sudah terlambat. Saat ia menuruni tangga, yang tersisa di teras hanyalah kekosongan. Sepatu putranya sudah tidak ada. Tidak sempat pamit, gumam Ratmi pada dirinya sendiri. Saat itu, Vina yang sedang duduk di sofa ruang keluarga mengangkat kepala. Mas Bima berangkat subuh tadi? Katanya jangan dibangunkan. Nada bicara Vina terdengar datar seperti biasa. Tapi di matanya ada kilatan yang penuh perhitungan. Ratmi mengabaikan tatapan itu dan berjalan menuju dapur. Aku siapkan sarapan. Tunggu sebentar. Vina bangkit dari sofa dan memanggil Ratmi. Saat Ratmi berbalik, Vina mendekat perlahan dan membuka mulut. Mulai hari ini, ibu harus pindah kamar. Pindah kamar? Ratmi mengerjapkan matanya. Kamar yang ia tempati sekarang adalah kamar kecil di ujung lantai 2. Meskipun tidak besar, kamar itu punya jendela sehingga sinar matahari bisa masuk. Vina mengangguk. Ya, minggu ini akan ada tamu. Teman kuliah saya dari luar kota, akan menginap beberapa hari. Kamar itu dibutuhkan untuknya. Lalu, aku pindah kemana? Ada satu kamar di bawah tanah. Ibu bisa tinggal di sana sementara. Mendengar kata bawah tanah, ekspresi Ratmi menegang. Ia tahu rumah ini punya ruang bawah tanah, tapi ia dengar tempat itu hanya digunakan sebagai gudang. Ia tidak tahu ada kamar yang bisa ditinggali manusia di sana. Ada kamar di bawah tanah? Ya, ada satu kamar kecil. Dulu dipakai oleh penjaga rumah. Kamarnya bersih, jadi jangan khawatir. Sambil berkata begitu, Vina membuka pintu di samping lorong. Terlihat tangga menuju ke bawah tanah. Tangga beton itu sempit dan curam. Biar saya yang pindahkan barang-barangnya. Ibu turun saja dulu untuk melihat. Ratmi ragu sejenak. Tapi ekspresi Vina menunjukkan penolakan tidak akan diterima. Akhirnya, Ratmi mulai menuruni tangga satu persatu. Semakin ke bawah, udaranya semakin berbeda. Bau lembab dan apek menusuk hidungnya. Di ujung tangga, ada sebuah koridor sempit dengan satu pintu di ujungnya. Saat pintu dibuka, sebuah kamar kecil terlihat. Benar-benar kecil, hanya cukup untuk satu tempat tidur dan sebuah lemari kecil. Dan berbeda dari perkataan Vina, kamar itu tidak bersih. Di sudut-sudut dinding ada noda jamur. Dan lantainya dingin dan lembab. Masalah terbesarnya adalah jendela. Atau lebih tepatnya, tidak adanya jendela, kegelapan yang pekat memenuhi ruangan, membuatnya tidak bisa membedakan siang dan malam. Ratmi melihat sekeliling ruangan dan merasa dadanya sesak. Terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Sepertinya suara Vina, tapi terdengar teredam dan bergema. Seolah didengar dari dalam air,
Katanya hanya sementara, Ratmi menghibur dirinya sendiri. Ia berpikir. Setelah tamu itu pergi, ia bisa kembali ke kamarnya di lantai atas. Hanya perlu bersabar sebentar. Tak lama kemudian, Vina turun membawa barang-barang Ratmi. Hanya sebuah tas kecil dan selimut. Vina meletakkan barang-barang itu di atas tempat tidur dan melihat sekeliling. Ternyata tidak seburuk itu. Tenang, jadi ibu bisa tidur nyenyak. Ratmi tidak menjawab. Ia melihat Vina menempelkan sesuatu di depan pintu, selembar stiker kuning dengan tulisan. Apa itu? Ratmi mendekat dan melihat tulisan dilarang masuk tanpa izin. Vina menekan stiker itu dengan kuat ke dinding di samping pintu. Ibu tidak boleh naik ke atas tanpa izin. Apa? Ratmi tidak percaya dengan pendengarannya. Mungkin karena gangguan pendengarannya, ia salah dengar. Tapi Vina mengulanginya dengan jelas. Kalau ada perlu ke lantai atas, bicara dulu dengan saya. Ada tamu. Dan itu juga ruang kerja saya. Kalau ibu seenaknya berkeliaran, saya bisa terganggu. Ratmi kehilangan kata-kata. Rumah ini adalah rumah Bima, putranya, dan ia adalah ibu dari Bima. Tapi menantunya melarangnya naik ke atas? Aku ini anggota keluarga di sini. Kenapa harus minta izin? Tanya Ratmi. Alis Vina sedikit terangkat. Sudut bibirnya naik sedikit. Itu bukan senyuman, lebih seperti seringai mengejek. Tolong jaga sopan santun, kata Vina dengan suara rendah. Di rumah orang, rumah orang. Kata-kata itu menusuk hati Ratmi. Rumah putranya disebut rumah orang. Ratmi ingin mengatakan sesuatu, tapi Vina sudah berbalik dan menaiki tangga, ceklek. Terdengar suara pintu menuju ruang bawah tanah ditutup. Ratmi ditinggal sendirian di kamar bawah tanah. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi hingga membuatnya gelisah. Samar-samar terdengar suara Vina dari lantai atas. Tapi terasa begitu jauh. Seperti suara dari dunia lain, Ratmi duduk di tempat tidur. Spraynya terasa lembab. Saat ia menyentuh dinding, ujung jarinya basah. Katanya hanya sementara, Ratmi mengulanginya lagi. Tapi ia tidak tahu betapa lama sementara itu akan berlangsung. Malam tiba. Ratmi lapar, tapi ia tidak bisa naik ke atas. Vina bilang harus minta izin. Tapi bagaimana cara meminta izin? Apakah ia harus menelepon atau mengetuk pintu? Ratmi mengeluarkan ponsel lamanya dari saku. Ia berpikir untuk menelepon Bima, tapi jarinya tidak bergerak. Menceritakan hal seperti ini di hari pertama putranya dinas hanya akan membuatnya khawatir. Dan lagi-lagi ia berpikir, mungkin dirinya saja yang terlalu sensitif. Sabar sedikit lagi. Ratmi memasukkan ponselnya kembali ke saku. Malam itu, Ratmi tidak bisa tidur. Udara di kamar bawah tanah terasa berat dan lembab. Terdengar suara tetesan air dari langit-langit secara teratur. Tetes, tetes, tetes. Suara itu seperti detak jam yang menghitung waktu. Dan telinganya terasa semakin parah. Gangguan pendengarannya terasa lebih buruk hari ini. Suara Vina menyalakan televisi dari lantai atas terdengar samar. Tapi ia tidak bisa menebak acara apa yang ditonton. Ratmi menarik selimut hingga ke dagu dan memejamkan mata. Ia menghibur dirinya, berharap besok bisa makan di atas. Berharap situasi akan membaik saat tamu datang. Tapi di sudut hatinya, kecemasan terus tumbuh. Firasat bahwa sementara ini bisa menjadi selamanya. Di kamar bawah tanah tanpa jendela, malam pertama Ratmi berlalu begitu dalam. Bima kembali dari perjalanan dinas pertamanya 4 hari kemudian. Terdengar suara pintu depan terbuka. Ratmi samar-samar mendengarnya dari kamar bawah tanah. Apakah putranya sudah pulang? Jantungnya berdebar, tapi ia tidak bisa naik. Vina melarangnya naik tanpa izin. Tak lama kemudian, pintu kamar bawah tanah terbuka. Vina berdiri di sana, dengan ekspresi lembut yang tidak biasa. Ibu, ayo naik. Mas Bima sudah datang. Ibu. Vina memanggilnya ibu. Padahal selama beberapa hari ini, Vina hanya memanggilnya dengan sebutan merendahkan atau tanpa panggilan sama sekali. Ratmi bingung, tapi pikiran akan bertemu putranya membuatnya bergegas menaiki tangga. Di ruang keluarga, Bima sedang berdiri. Ia baru saja meletakkan koper dan sedang melonggarkan dasinya. Wajahnya tampak lelah, tapi saat melihat Ratmi, ia tersenyum cerah. Bu, apa kabar? Baik, baik,
Perjalanan dinasmu pasti melelahkan. Tidak apa-apa. Ibu sehat, kan? Bima mendekat dan merangkul bahu ibunya. Kehangatan tubuhnya terasa. Ratmi merasa matanya berkaca-kaca. Selama beberapa hari terkurung di kamar bawah tanah. Betapa kesepiannya ia. Melihat putranya, semua kesedihan itu meluap. Iya, ibu juga baik. Vina merawat ibu dengan baik. Ratmi berbohong. Vina berdiri tepat di sebelahnya. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Vina tersenyum manis sambil memegang lengan Bima. Sayang, kamu pasti lelah. Mandi sana, aku sudah siapkan makan malam. Terima kasih. Ibu makan bersama kita. Kan? Tentu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, Ratmi makan di meja makan lantai atas. Makanan yang disiapkan Vina begitu mewah. Ada rendang, opor ayam, dan sayur lodeh. Jelas disiapkan dengan sepenuh hati. Vina menyajikan lauk untuk Bima sambil mengobrol dengan mesra. Bagaimana perjalanan dinasnya? Sulit, ya? Lumayan, kliennya agak rewel. Kasihan. Besok istirahat saja di rumah. Ratmi hanya bisa menyaksikan sambil makan. Di depan Bima, Vina menjadi orang yang sama sekali berbeda. Istri yang ramah, lembut, dan penuh perhatian. Sulit dipercaya bahwa ini adalah orang yang sama yang beberapa hari lalu mengusirnya ke bawah tanah dan memperlakukannya dengan dingin. Selama Bima di rumah, Ratmi bisa tinggal di lantai atas. Ia kembali ke kamar lamanya di lantai 2. Kamar dengan jendela, kamar yang dimasuki sinar matahari. Terbebas dari kelembapan dan kegelapan kamar bawah tanah, hatinya sedikit lebih tenang, tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. 2 hari setelah Bima kembali, ia kembali bicara soal perjalanan dinas. Bu, besok saya harus dinas lagi. Kali ini mungkin sekitar seminggu. Harus pergi lagi? Iya. Ada beberapa klien di luar kota yang harus dikunjungi sekaligus. Ratmi menjadi cemas. Apakah ia harus kembali ke kamar bawah tanah selama Bima pergi? Tatapan dingin dan kata-kata tajam Vina kembali terbayang. Keesokan paginya, Bima berangkat. Setelah mengantarnya di depan pintu, ekspresi Vina berubah. Senyum manisnya lenyap, digantikan wajah datar yang dingin. Ibu, kembali ke kamar bawah tanah. Apa? Mungkin akan ada tamu lagi. Kamar di atas harus dikosongkan. Tamu? Terakhir kali Vina juga bilang akan ada tamu, tapi tidak ada seorang pun yang datang. Ratmi tahu, tamu itu tidak ada. Itu hanya alasan Vina untuk mengirimnya ke bawah. Tapi ia tidak bisa membantah. Tatapan Vina begitu menakutkan. Ratmi mengemasi barangnya dan kembali ke kamar bawah tanah. Ke ruangan yang lembab dan gelap itu, ini menjadi sebuah siklus. Setiap kali Bima pulang, Ratmi naik ke atas. Vina memanggilnya ibu dan bersikap manis. Mereka makan bersama, menonton TV bersama. Selama Bima ada, Ratmi adalah bagian dari keluarga. Tapi begitu Bima pergi, semuanya berubah. Vina mengirim Ratmi ke bawah tanah. Panggilan ibu diganti dengan panggilan merendahkan atau tanpa panggilan sama sekali. Ia memberi perintah dengan nada dingin dan tajam. Selama Mas Bima tidak ada, ibu harus lebih tenang, kata Vina suatu pagi, sehari setelah Bima pergi. Saya sering kerja dari rumah dan banyak rapat online. Kalau berisik, saya tidak bisa konsentrasi. Jadi, ibu hanya boleh naik kalau saya panggil. Baik? Ratmi menjawab dengan kepala tertunduk. Ia tahu, percuma saja membantah. Aturan Vina semakin banyak. Waktu untuk naik ke atas dibatasi. Dari jam 8 sampai 9 pagi, dan jam 6 sampai 7 malam. Hanya pada waktu itu ia boleh naik untuk makan dan menggunakan kamar mandi. Selebihnya, ia harus berada di bawah tanah. Suara langkah kaki juga berisik. Suara batuk, suara buka tutup pintu, semua terdengar. Saya tidak bisa fokus. Vina mengontrol setiap hal kecil. Ratmi berjalan tanpa suara saat naik ke atas. Ia menahan batuk. Ia membuka dan menutup pintu sepelan mungkin. Perjalanan dinas Bima semakin sering, lebih dari setengah bulan ia tidak di rumah. Sebagai manajer penjualan, itulah tuntutan pekerjaannya. Ia harus mengunjungi klien di berbagai kota dan terkadang menginap beberapa hari untuk kontrak penting. Bagi Ratmi, kepergian Bima adalah awal dari neraka.
Hanya beberapa hari saat Bima di rumah adalah satu-satunya waktu ia bisa bernapas. Hanya pada saat itu, ia diperlakukan seperti manusia. Tapi itu pun semakin singkat, Bima seringkali hanya pulang 1 atau 2 hari sebelum berangkat lagi. Gangguan pendengaran Ratmi semakin parah. Udara lembab atau stres, ia tidak tahu. Tapi suara terasa semakin menjauh. Masalahnya, Vina sering menggunakan interkom untuk memanggilnya dari lantai atas. Suara interkom berdering, tapi Ratmi sering tidak mendengarnya. Entah karena tertidur atau telinganya sedang parah, tapi hasilnya selalu sama, saya sudah panggil 3 kali. Kenapa tidak menjawab? Vina turun ke bawah dan memarahinya. Wajahnya tegang, jelas sekali ia marah. Tidak dengar? Maaf. Telingaku agak bermasalah. Kalau telinga bermasalah, ya pakai alat bantu dengar. Atau ibu sengaja mengabaikan saya? Sengaja mengabaikan. Ratmi merasa sedih dituduh seperti itu. Ia benar-benar tidak dengar. Tapi Vina tidak percaya, atau ibu tidak suka sama saya? Sengaja mengabaikan ucapan menantu? Bukan begitu. Ratmi buru-buru menyangkal. Ia harus meluruskan kesalahpahaman ini. Tapi kata-kata tidak keluar dengan lancar, karena gangguan pendengarannya. Ia tidak bisa mengontrol volume suaranya sendiri. Mau saya bilang ke Mas Bima? Kalau ibunya sengaja mengabaikan menantunya? Jangan. Aku akan berusaha mendengar lebih baik lagi. Ratmi buru-buru mencegah. Ia takut situasi akan semakin rumit jika putranya tahu. Vina melihat reaksi Ratmi dan tersenyum tipis. Sejak suatu hari, Vina benar-benar mengubah panggilannya untuk Ratmi. Tentu saja, hanya saat Bima tidak ada. Hei, buang ini. Awalnya, Ratmi tidak sadar dipanggil. Ia melihat sekeliling, tapi di rumah itu hanya ada dia dan Vina. Hei, tidak dengar ya? Vina kembali berkata dengan nada jengkel. Aku ini ibu mertuamu, kenapa kamu panggil begitu? Tanya Ratmi hati-hati. Vina mengangkat bahu. Kalau Mas Bima tidak ada, panggil santai saja. Agak canggung kan memanggil ibu. Hanya saat Bima tidak ada. Kata-kata itu menusuk hati Ratmi. Ibu saat putranya ada. Dan dipanggil sembarangan saat putranya pergi. Bagi Vina, Ratmi adalah sosok yang panggilannya bisa berubah sesuai situasi. Sejak saat itu, Vina memanggilnya dengan sebutan merendahkan atau hei saat Bima dinas. Hei, cuci piring itu. Itu. Jemur pakaian. Hei, lantainya disapu. Setiap kali mendengar panggilan itu, hati Ratmi perih. Menjadi ibu saat putranya pulang, dan menjadi pembantu saat putranya pergi. Identitasnya di rumah ini ditentukan oleh keberadaan putranya. Suatu malam, Ratmi duduk di tempat tidur di kamar bawah tanah dan bergumam. Aku ini ibunya. Suaranya bergetar. Air mata menggenang. Hanya dipanggil ibu saat Bima ada, dan jadi pembantu saat dia tidak ada. Di sini aku bukan manusia. Dinding kamar bawah tanah tidak memberi jawaban. Hanya suara tetesan air yang terdengar teratur. Tetes, tetes, tetes. Ia berpikir untuk menelepon Bima. Tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Menantuku memanggilku pembantu. Mengurungku di bawah tanah saat kamu tidak ada. Apakah putranya akan percaya? Vina selalu menjadi istri yang manis di depan putranya. Putranya tidak tahu sisi dingin di balik topeng itu. Ratmi mengangkat ponselnya, lalu meletakkannya kembali. Nomor Bima tertera di layar, tapi ia tidak bisa menekan tombol panggil. Nanti juga membaik kalau Bima pulang. Sabar sedikit lagi, Ratmi menghibur dirinya sendiri. Tapi di sudut hatinya, ia tahu, Bima akan kembali pergi beberapa hari setelah pulang. Dan setiap kali itu terjadi, ia harus turun ke bawah. Beberapa hari di lantai atas dan beberapa hari di bawah tanah. Dalam siklus itu, Ratmi semakin lelah. Beberapa hari di atas adalah waktu untuk bernapas, tapi beberapa hari di bawah adalah waktu yang menyesakan. Vina mengontrol pola itu dengan sempurna. Sehari sebelum Bima pulang, ia akan menyuruh Ratmi naik ke atas. Stiker dilarang masuk di pintu bawah tanah juga dilepas. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu. Besok Mas Bima datang, jadi tidur di kamar atas ya. Mau saya bantu pindahkan barang? Suara Vina begitu ramah. Tapi Ratmi tahu, ini semua sandiwara.
Persiapan untuk memainkan peran menantu yang baik di depan putranya. Ratmi diam-diam mengemasi barangnya dan naik ke atas. Besok ia akan bertemu putranya. Pikiran itu memberinya sedikit kekuatan, tapi ia tidak tahu sampai kapan siklus Bima datang dan pergi ini akan berlanjut. Ratmi hanya bisa menghitung hari menunggu putranya pulang. Bertahan hari demi hari di kamar bawah tanah. Di kamar bawah tanah tanpa jendela, malam Ratmi sekali lagi panjang dan sepi. Ratmi memiliki satu barang yang sangat berharga. Sebuah selendang sutra berwarna ungu muda, bahannya lembut dengan motif bunga yang samar. Itu bukan barang mewah. Bima bilang ia membelinya saat diskon di sebuah department store. Tapi bagi Ratmi, selendang itu lebih berharga dari permata manapun. Itu terjadi musim gugur tahun lalu. Bima pulang dari perjalanan dinas membawa sebuah kantong belanja kecil. Ratmi pikir itu hadiah untuk Vina. Tapi Bima dengan malu-malu memberikannya pada Ratmi. "Bu, ini untuk ibu." "Apa ini?" "Selendang. Sepertinya akan bagus kalau dipakai ibu." Waktu di jalan dinas, mampir ke mall, lihat ini langsung teringat ibu. Ratmi membuka kantong belanja. Selendang ungu muda terbungkus kertas mewah. Ia mengeluarkannya dan menyentuhnya. Kelembutannya terasa di ujung jari. Bagi tangan Ratmi yang seumur hidup hanya melakukan pekerjaan kasar, kelembutan itu terasa asing namun hangat. "Berapa harganya ini? Kenapa beli yang seperti ini? Sayang uangnya." "Tidak mahal, kok. Beli pas diskon. Sepertinya warnanya cocok sekali dengan ibu." Bima tersenyum cerah. Senyum itu tulus dari hati seorang anak. Melihat senyum itu, hati Ratmi terharu. Anaknya, di tengah kesibukannya, masih memikirkannya. Bukan soal uangnya, tapi perhatiannya yang begitu berharga. "Terima kasih, Nak. Akan ibu pakai baik-baik, akan ibu simpan selamanya." Ratmi langsung mencoba selendang itu di lehernya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin dan merasa asing. Seumur hidup bekerja sebagai juru masak di catering pasar dan hanya memakai pakaian sederhana, ini pertama kalinya ia punya selendang seindah ini. Warna ungu muda itu ternyata sangat cocok untuknya. "Cocok sekali, Bu." "Benarkan," kata Bima. Mendengar ucapan Bima, mata Ratmi berkaca-kaca. Sejak saat itu, Ratmi merawat selendang itu seperti harta karun. Setiap kali bepergian, ia pasti membawanya ke pasar. Jalan-jalan di sekitar komplek, atau ke rumah sakit, ia selalu memakainya atau menyimpannya di dalam tas. Setiap kali menyentuh selendang itu, wajah Bima terbayang. Senyum hangatnya, suara lembutnya. "Teringat ibu." Kata-kata itu, setiap kali ada kesulitan, ia akan mengeluarkan selendang itu dan menguatkan hatinya. Setelah pindah ke kamar bawah tanah, selendang itu menjadi satu-satunya penghiburnya. Saat Bima pergi dan ia harus menahan tatapan dingin Vina, saat hatinya perih dipanggil pembantu, setiap malam ia akan mengeluarkan selendang itu, mengelusnya, dan memikirkan putranya. Ia bisa bertahan di ruangan lembab dan gelap ini karena ada putranya, dan karena ada selendang yang berisi cinta dari putranya. Hari itu adalah hari kelima Bima pergi dinas. Sore harinya, Ratmi naik ke atas sesuai jadwal untuk makan siang. Saat memasuki dapur, ia melihat Vina memegang sesuatu di ruang keluarga. Warna ungu muda. Jantung Ratmi berdebar kencang. Yang dipegang Vina adalah selendangnya. Bagaimana bisa? Padahal ia sudah menyembunyikannya di bawah bantal di kamar bawah tanah. "Kenapa kamu pegang itu?" tanya Ratmi panik. Suaranya bergetar. Vina mengangkat selendang itu, menerawangnya ke arah cahaya, seolah sedang memeriksa kain lap kotor. "Oh, ini? Saya menemukannya waktu beres-beres kamar bawah tanah. Ibu sembunyikan di bawah tempat tidur." "Kenapa disembunyikan seperti ini?" "Kelihatannya seperti menyembunyikan barang curian saja." "Itu barangku, kenapa kamu ambil tanpa izin?" "Kembalikan." Ratmi mengulurkan tangan. Tapi Vina menarik selendang itu ke belakang sambil mengerutkan kening. Matanya menyipit. Tatapan yang penuh perhitungan. "Tunggu sebentar. Sepertinya ini agak bau." "Bau? Bau apa?" "Entahlah. Bau apek, bau lembab. Mungkin karena kamar bawah tanah lembab ya? Seperti bau jamur. Atau mungkin bau badan ibu menempel di sini?" Vina mendekatkan selendang itu ke hidungnya,
lalu memasang ekspresi jijik yang berlebihan, seolah mencium bau makanan busuk. Ia menutup hidung dan memalingkan wajah. Ratmi tahu selendang itu tidak mungkin bau. Beberapa hari lalu ia baru saja mencucinya dengan tangan dan mengeringkannya. Meskipun tidak ada sinar matahari di kamar bawah tanah, ia mengeringkannya dengan kipas angin. Tidak ada alasan untuk bau. Tidak bau. Aku sudah mencucinya. Kembalikan. Ratmi kembali mengulurkan tangan. Tapi Vina, bukannya memberikan selendang itu, malah berjalan ke arah tempat sampah. Tempat sampah daur ulang di sudut dapur. Apa yang kamu lakukan? Suara Ratmi bergetar. Rasa cemas melandanya. Ia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Vina. Atau mungkin ia bisa menebaknya. Dan karena itu ia lebih takut. Vina meletakkan selendang itu di atas tempat sampah. Lalu ia mengambil sesuatu dari laci. Benda berkilau keperakan? Gunting? Gunting dapur yang besar? Gunting besar dan tajam yang biasa digunakan untuk memotong daging. Barang seperti ini harus dibuang, kata Vina dengan nada datar. Seolah sedang membuang sampah. Jangan, itu Bima yang membelikannya. Teriak Ratmi. Suaranya serak. Seluruh tubuhnya gemetar. Tapi Vina tidak peduli. Gunting itu bergerak ke arah kain selendang. Sret! Suara pertama terdengar. Kain ungu muda itu terbelah menjadi dua. Motif bunganya terpotong. Jangan! Kumohon! Ratmi mencoba berlari. Tapi Vina mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tangan yang memegang gunting. Jangan mendekat. Nanti terluka. Kata-kata itu mengandung peringatan. Jika mendekat, ia tidak akan segan-segan. Kaki Ratmi seolah membeku, ia hanya bisa berdiri di tempat. Sret! 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 Gunting itu terus bekerja. Selendang ungu muda itu dipotong menjadi serpihan-serpihan. Di depan mata Ratmi, selendang berisi cinta putranya dipotong-potong hingga tidak berbentuk. Motif bunga hancur berkeping-keping, kain sutra menjadi kompang-camping. 1 potong, 2 potong, 3 potong. Menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Air mata mengalir dari mata Ratmi, tangannya gemetar. Kakinya lemas, ia hampir terjatuh. Tenggorokannya tercekat, sulit bernapas. Vina selesai memotong hingga potongan terakhir dan meletakkan guntingnya di atas tempat sampah, berserakan sisa-sisa dari apa yang dulunya adalah selendang. Potongan-potongan ungu muda berserakan, seperti kelopak bunga yang robek, atau seperti jantung yang terkoyak. Kampungan sekali barang ini, Vina menepuk-nepuk tangannya, membersihkan sisa benang. Apa? Kampungan. Warnanya, bahannya juga murahan, modelnya kuno. Kalau ibu pakai barang seperti ini? Saya juga malu. Mas Bima itu manajer. Bagaimana kelihatannya kalau ibunya pakai selendang seperti ibu-ibu pasar? Ratmi kehilangan kata-kata. Vina terus berbicara. Setiap katanya setajam pisau. Dan sepertinya baunya juga menempel. Bau kamar bawah tanah. Bau jamur. Bau lembab. Bau badan ibu meresap ke selendang, kan? Kalau pakai itu keluar, orang akan bilang apa? Nenek itu bau sekali, begitu kan? Bau. Kata itu menusuk hati Ratmi. Vina mengatakan ia bau, seolah ia kotor dan menjijikkan. Hiduplah dengan sedikit berkelas. Vina menatap Ratmi, tatapannya dingin, penuh penghinaan. Saya maklum sih, ibu kan tidak berpendidikan. Saya tidak tahu bagaimana ibu hidup selama ini, tapi ibu kan kerja di catering pasar. Orang yang kerja di tempat seperti itu pasti tidak punya selera. Tapi di sini, ibu harus sedikit berubah. Jangan membuat Mas Bima malu. Tidak berpendidikan. Kerja di pasar. Kata-kata itu menusuk dalam hati Ratmi. Benar. Ratmi tidak lulus kuliah. Bahkan SMA pun nyaris tidak tamat. Ia mulai bekerja di usia muda dan seumur hidup bekerja sebagai juru masak. Tangannya menjadi kasar, punggungnya bungkuk. Tapi ia tidak pernah merasa itu adalah hal yang memalukan. Dengan pekerjaan itu, ia membesarkan putranya, memberinya makan, dan menyekolahkannya hingga sarjana. Tapi di hadapan Vina, kata-kata itu tidak keluar. Tenggorokannya tercekat. Ratmi hanya bisa menatap serpihan selendang di atas tempat sampah.
Ratmi mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Ia ingin mengumpulkan serpihan selendang itu dan menyimpannya. Karena itu pemberian putranya. Meskipun robek, di dalamnya masih ada cinta putranya. Mungkin jika disambung, bentuknya masih bisa terlihat. Tapi Vina menangkap pergelangan tangan Ratmi. Tangannya dingin. Cengkeramannya kuat. Jangan disentuh. Kotor. Itu kan sudah di atas tempat sampah. Masa mau dipegang? Tidak higienis. Nanti tangan ibu penuh kuman. Dengan tangan itu, ibu mau memasak? Vina menepis tangan Ratmi. Lalu ia menutup tempat sampah. Serpihan selendang itu jatuh di antara sampah lainnya. Sisa makanan, tisu, kantong plastik. Di antara semua itu, serpihan ungu muda tercampur. Nah, sudah. Kalau mau makan siang, silakan. Waktunya sudah mau habis. Vina berkata begitu dan berjalan ke ruang keluarga. Ia duduk di sofa dan mengeluarkan ponselnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ratmi berdiri di depan tempat sampah yang tertutup. Kakinya lemas, ia hampir terjatuh. Air matanya tidak berhenti mengalir. Dadanya terasa sesak. Ia tidak bisa makan siang. Nafsu makannya hilang sama sekali, melihat makanan saja sudah membuatnya mual. Sebelum waktu yang ditentukan habis, Ratmi turun ke kamar bawah tanah. Langkah kakinya terasa begitu berat. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Lalu ia terduduk di tempat tidur. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ia ingin menangis sekeras-kerasnya, tapi ia menahannya karena takut terdengar ke atas. Ia menggigit selimut dan terisak. Bahunya berguncang. Bima. Ia memanggil nama putranya. Tapi putranya tidak ada di sini. Mungkin sedang bekerja di suatu tempat di luar kota. Tanpa tahu ibunya mengalami hal seperti ini. Tanpa tahu selendang pemberiannya telah dibuang ke tempat sampah. Malam tiba. Ratmi tidak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada selendang itu. Ekspresi Bima saat memberikannya. Kelembutan kainnya saat pertama kali ia pakai. Teringat ibu. Kata-kata itu. Dan saat selendang itu dipotong-potong oleh gunting. Saat itu, ia merasakan sesuatu tersangkut di jarinya. Ratmi mengangkat tangannya. Sehelai benang menempel di ujung lengan bajunya. Benang ungu muda. Benang dari selendang itu. Mungkin terlempar saat Vina mengguntingnya. Dan menempel di bajunya. Ratmi dengan hati-hati mengambil benang itu, dan melingkarkannya di jarinya. Sehelai benang tipis. Jejak terakhir dari selendang itu. Setidaknya ini, Ratmi memejamkan mata dengan benang itu melingkar di jarinya. Selendang berisi cinta putranya telah hilang. Tapi ia ingin menyimpan benang kecil ini. Sebagai bukti, sebagai kenangan, dan sebagai harapan, dalam kegelapan kamar bawah tanah, Ratmi tertidur dengan benang ungu muda melingkar di jarinya. Dalam mimpinya, putranya tersenyum. Sepertinya akan bagus kalau dipakai ibu. Suara itu terngiang di telinganya. Tapi saat membuka mata, ia kembali ke kenyataan. Selendang itu ada di tempat sampah, dan ia terkurung di kamar bawah tanah. Kenyataan itu menghimpitnya. Hanya benang ungu muda di jarinya yang menjadi satu-satunya penghibur. Ratmi menyambut pagi tanpa melepaskan benang itu. Keesokan paginya, Ratmi terbangun. Waktu yang ditentukan belum tiba, tapi ia tidak bisa tidur lagi. Semalaman, pikirannya dipenuhi selendang itu. Serpihan ungu muda di tempat sampah. Kalau belum dibuang, mungkin ia masih bisa mengambilnya. Ratmi membuka pintu kamar bawah tanah dengan hati-hati. Ia menaiki tangga sepelan mungkin. Vina pasti masih tidur. Asal tidak ketahuan, tidak apa-apa. Ia naik ke atas dan menuju dapur. Ia berdiri di depan tempat sampah. Jantungnya berdebar kencang, tangannya gemetar. Saat hendak membuka tutupnya, terdengar suara dari belakang. Sedang apa? Ratmi merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia berbalik. Vina berdiri di sana. Masih memakai piyama, tapi matanya sudah terbuka lebar. Tatapannya dingin. Oh, aku hanya mengaduk-aduk sampah? Mencari serpihan kain kampungan itu? Suara Vina penuh ejekan. Ratmi tidak bisa berkata apa-apa. Tidak perlu. Tadi subuh sudah saya buang. Truk sampah sudah mengangkutnya. Mendengar itu, kaki Ratmi lemas. Sudah dibuang?
Vina sudah tahu ia akan datang mencari serpihan selendang itu. Karena itu ia membuangnya pagi-pagi sekali. Ratmi hanya bisa berdiri terpaku di depan tempat sampah yang kosong. Sejak hari itu, Ratmi menjadi lebih pendiam. Dulu, ia masih sesekali mencoba membantah ucapan Vina dengan hati-hati. "Kenapa harus begitu? Aku kan anggota keluarga di sini," kata-kata itu, meskipun dengan suara kecil, masih ia ucapkan. Ia masih mencoba mempertahankan sedikit harga dirinya. Tapi sekarang tidak lagi, apapun yang dikatakan Vina, ia hanya mengangguk. "Hei, jemur pakaian? Piringnya belum dicuci. Ada debu di sini, lap lagi." Jawaban Ratmi menjadi singkat, suaranya mengecil. Ia sudah terbiasa memperhatikan suasana hati Vina. Saat bangun pagi, yang pertama ia pikirkan adalah, bagaimana suasana hati Vina hari ini? Jika Vina sedang baik, harinya akan sedikit lebih mudah. Tapi jika sedang buruk, seharian ia akan mendengar omelan dan sindiran. Vina menyadari perubahan Ratmi. Tidak, bukan hanya menyadari, ia sepertinya menikmatinya. Semakin Ratmi patuh, sikap Vina semakin sombong. Sekarang baru penurut. Suatu malam, Vina bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu Ratmi sedang mencuci piring. Vina duduk di sofa ruang keluarga sambil minum anggur. Ratmi mendengarnya, tapi ia pura-pura tidak dengar. Jika ia merespons, entah apa lagi yang akan ia dengar. Manusia itu memang tergantung bagaimana kita melatihnya. Vina bergumam lagi, kali ini dengan suara yang sedikit lebih keras, seolah sengaja agar Ratmi mendengarnya. Ratmi menggertakkan gigi dan terus mencuci piring. Tangannya yang menggosok piring semakin kuat. Yang tersisa di tangan Ratmi hanyalah sehelai benang ungu muda di sakunya. Ratmi memasukkan benang itu ke dalam kantong plastik kecil dan menyembunyikannya di bawah bantal. Setiap malam ia mengeluarkannya dan memikirkan putranya. Meskipun hanya sehelai benang, itu sudah cukup menjadi penghibur. Bukti bahwa putranya mencintainya. Meskipun menantunya merobek selendang itu, ia percaya cinta putranya tidak bisa dirobek. Tapi kepercayaan itu semakin goyah. Bima masih sering dinas. Seminggu pergi, beberapa hari pulang, lalu pergi lagi seminggu. Pola itu terus berulang. Selama Bima di rumah, Ratmi bisa tinggal di atas. Vina memanggilnya ibu dan bersikap manis, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu Bima pergi, semuanya berubah. Ratmi harus kembali ke bawah. Vina kembali memanggilnya dengan sebutan merendahkan. Tatapan dingin dan kata-kata tajamnya kembali. Bahkan saat Ratmi ingin menelepon putranya, Vina selalu punya alasan. "Mas Bima sedang rapat. Katanya sibuk. Tadi aku sudah telepon, katanya lelah jadi langsung ditutup. Katanya besok telepon lagi. Aku sudah sampaikan kabarmu, katanya kamu baik-baik saja." Ratmi tidak tahu apakah itu benar atau bohong, ia berpikir untuk menelepon Bima langsung. Tapi jarinya gemetar saat hendak menekan nomor. Kalau sampai ketahuan Vina, apa yang akan terjadi? Kalau ia dituduh mengadu domba, bagaimana? Kalau Vina merebut sesuatu yang lebih berharga dari selendang, bagaimana? Akhirnya, Ratmi meletakkan ponselnya dan kembali tenggelam dalam penantian. Sejak suatu saat, Ratmi tidak lagi bisa merasakan emosinya. Sedih, marah, kecewa, semuanya menjadi tumpul. Yang ada hanya bertahan hidup dari hari ke hari. Bangun pagi, melakukan pekerjaan yang disuruh, makan, turun ke kamar bawah tanah, tidur. Siklus itu bergerak seperti mesin lebih mudah baginya. Karena jika berpikir, ia akan tersiksa. Malam hari, ia menatap langit-langit kamar bawah tanah. Tanpa jendela, ia tidak tahu apakah itu siang atau malam. Ia harus melihat jam untuk tahu waktu. Tapi itu pun mulai terasa tidak berarti. Karena waktu berlalu, tapi situasi tidak berubah. Ia mengeluarkan benang ungu muda. Sehelai benang tipis. Inilah satu-satunya yang tersisa untuk Ratmi. Jejak terakhir dari cinta putranya. "Bima, ibumu di sini." Ia bergumam. Tidak ada jawaban. Dinding kamar bawah tanah dingin dan lembab. Tiba-tiba ia teringat masa lalu. Saat bekerja di dapur catering, bangun subuh, menyiapkan bahan, memasak untuk ratusan orang. Badannya lelah, tapi ada kepuasan. Melihat anak-anak makan dengan lahap, lelahnya hilang.
Saat itu, ia merasa dirinya dibutuhkan, bekerja untuk orang lain, dan pekerjaan itu punya arti. Tapi sekarang berbeda. Pekerjaan yang ia lakukan di rumah ini tidak ada artinya. Ia hanya bergerak untuk menyenangkan Vina. Aku ini manusia, gumam Ratmi. Tapi ia tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Di rumah ini, ia tidak diperlakukan seperti manusia. Beberapa hari kemudian, Bima pulang dari dinas. Ratmi kembali naik ke atas. Vina tersenyum dan memanggilnya ibu. Mereka makan bersama. Bima bertanya dengan lembut. Bu, baik-baik saja kan? Vina merawat ibu dengan baik, kan? Iya, jangan khawatir. Ratmi kembali berbohong. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Vina tersenyum di sebelahnya. Syukurlah. Ibu harus sehat terus ya. Bima memegang tangan ibunya. Tangannya hangat. Ratmi menggenggam tangan itu erat-erat. Setidaknya saat ini, ia adalah bagian dari keluarga. Tapi beberapa hari kemudian, Bima berangkat dinas lagi. Dan Ratmi kembali turun ke bawah. Dalam siklus itu, Ratmi semakin mengecil. Menjadi manusia hanya saat Bima ada, dan menjadi bayangan saat Bima tidak ada. Itulah kehidupan sehari-hari Ratmi. Di kamar bawah tanah, Ratmi memejamkan mata dengan benang ungu muda melingkar di jarinya. Hari seperti apa yang akan datang besok? Apakah Bima akan dinas lebih lama lagi? Ia tidak tahu. Ratmi hanya bisa menunggu. Hari itu adalah hari ke-7 Bima pergi dinas. Pagi harinya, Ratmi naik ke atas sesuai jadwal. Ia sarapan seadanya di dapur, lalu mulai membersihkan ruang keluarga sesuai perintah Vina. Menyalakan penyedot debu, mengepel, mengelap jendela. Rutinitas yang sama seperti biasa. Tubuhnya bergerak seperti mesin, kepalanya kosong. Namun, sekitar tengah hari, ekspresi Vina terlihat aneh. Vina keluar dari kamar utama, dan berdiri di depan lemari, mengaduk-aduk sesuatu, membuka dan menutup laci, memeriksa kotak perhiasan, lalu meletakkannya kembali. Setelah beberapa saat, ia mengerutkan kening. Alisnya bertaut, bibirnya menegang. Aneh. Gumam Vina. Ratmi tidak peduli dan terus membersihkan. Ia tahu tidak ada gunanya ikut campur urusan Vina. Kalau salah bicara, ia hanya akan kena marah. Tapi Vina memanggilnya. Hei, kesini sebentar. Saat Ratmi mendekat, Vina menunjuk ke lemari. Di dalam laci yang terbuka ada kotak perhiasan dan berbagai aksesoris. Cincin, kalung, anting-anting tertata rapi. Lihat jam tangan saya tidak? Yang bingkainya emas, pelatnya putih. Tidak lihat. Jawab Ratmi jujur. Ia tidak pernah menyentuh barang-barang Vina. Bahkan tidak berani. Barang-barang Vina semuanya terlihat mahal. Logam berkilau, desain mewah. Kalau sembarangan menyentuh, entah apa yang akan ia dengar. Padahal jelas aku taruh di sini. Vina kembali mengaduk-aduk laci, membuka kotak perhiasan, memeriksa setiap sudut laci. Tapi jam tangan itu tidak ada. Apa waktu bersih-bersih ibu pindahkan? Atau ditaruh di tempat lain? Tidak. Laci ini tidak pernah aku buka. Aku kan tidak masuk kamar utama kecuali untuk bersih-bersih. Kata Ratmi sambil menggeleng. Mata Vina menyipit. Tatapan yang penuh perhitungan. Tatapan itu membuat Ratmi cemas. Iya ya. Aneh. Padahal jelas ada di sini. Itu kan hadiah ulang tahun pernikahan dari Mas Bima. Vina tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sejak hari itu, ia terus-terusan bicara soal jam tangan. Setiap ada kesempatan, ia akan berpura-pura mencarinya. Di bawah bantal sofa, di laci meja rias, di dalam lemari sepatu, di rak ruang keluarga, di rak kamar mandi. Ia mencari di mana-mana sambil menghela napas. Kemana ya? Jam tangan itu mahal, loh. Jutaan harganya? Ratmi mulai cemas. Hilangnya jam tangan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi tingkah laku Vina mencurigakan. Seolah sengaja dipertontonkan pada Ratmi, ia berpura-pura mencari dengan berlebihan. Bergumam pada dirinya sendiri, tapi seolah memastikan Ratmi mendengarnya. Beberapa hari berlalu, suatu malam, terdengar Vina memanggilnya. Hei, ke dapur. Cepat. Saat Ratmi ke dapur, Vina sedang berdiri di depan kulkas khusus. Pintu kulkas terbuka, dan di tangan Vina ada sebuah wadah makanan. Wadah plastik putih.
Lihat ini. Vina membuka tutup wadah itu. Ratmi mendekat, ingin tahu ada apa, dan ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dalam wadah, di atas rendang, tergeletak sebuah jam tangan. Jam tangan dengan bingkai emas yang berkilau. Jam tangan yang dicari-cari Vina selama beberapa hari ini. Bumbu rendang menempel di tali jam. Kenapa ini bisa di sini? Tanya Ratmi bingung. Tatapan Vina bersinar dingin. Seharusnya saya yang bertanya. Kenapa jam tangan saya ada di dalam wadah rendang? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyentuh jam tangan itu. Suara Ratmi bergetar. Ia benar-benar tidak tahu. Ia tidak pernah melihat atau menyentuh jam tangan itu. Kenapa bisa ada di dalam wadah rendang? Ia tidak mengerti. Tidak tahu, di rumah ini hanya ada saya dan ibu. Masa ibu tidak tahu? Suara Vina meninggi. Ratmi merasa teraniaya. Ia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tapi situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Ibu tahu kapan terakhir kali saya buka wadah ini? Lebih dari seminggu. Berarti di antara waktu itu, ada yang menaruh jam tangan ini di dalam. Dan di rumah ini, yang sering buka tutup kulkas khusus ini kan hanya ibu. Apa saya yang masak rendang? Apa saya yang ambil rendang? Mendengar itu, Ratmi tidak bisa berkata apa-apa. Ia memang setiap hari mengambil lauk dari kulkas itu untuk disajikan di meja makan. Tapi ia tidak pernah sekalipun menaruh jam tangan di dalamnya. Bukan aku, sungguh, aku bersumpah, kata Ratmi panik. Tapi karena gangguan pendengarannya, volume suaranya tidak terkontrol. Mungkin terlalu keras, mungkin terlalu pelan. Bicaranya terbata-bata. Suaranya yang bergetar mungkin malah terdengar seperti orang berbohong. Sungguh? Jadi jam tangan ini jalan sendiri masuk ke wadah rendang? Memangnya jam tangan punya kaki? Vina berkata dengan nada mengejek. Ratmi menggigit bibir. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada bukti, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa bukan dia pelakunya. Mencuri pun tidak punya kelas. Vina berkata dengan dingin. Mendengar itu, wajah Ratmi pucat pasi. Mencuri? Aku tidak pernah mencuri. Seumur hidup aku tidak pernah mengambil barang orang. Lalu apa? Disembunyikan? Nanti mau dijual diam-diam? Atau karena suka jadi ingin punya? Kata-kata Vina semakin tajam. Ratmi menangis karena merasa teraniaya. Seumur hidup ia tidak pernah mengambil barang orang. Saat bekerja di catering pun, tidak pernah sekalipun ia membawa pulang bahan makanan. Tapi sekarang ia dituduh mencuri. Jangan menangis. Apa gunanya menangis? Buktinya ada di sini. Vina meletakkan wadah rendang itu dengan keras. Lalu ia mengelap tangannya yang terkena bumbu sambil menghela napas. Sepertinya aku harus bilang ke Mas Bima. Mendengar itu, jantung Ratmi berdebar kencang. Jangan bilang Bima. Aku tidak melakukannya. Ini salah paham. Tidak melakukannya? Buktinya mana? Jam tangannya ada di wadah rendang, dan wadah itu hanya ibu yang sentuh. Kalau ini bukan bukti, lalu apa? Logika Vina sempurna. Ratmi tidak bisa membantah. Dan ia sadar. Ini semua adalah jebakan Vina. Vina sengaja menyembunyikan jam tangan itu, berpura-pura mencarinya selama beberapa hari, lalu menemukannya di wadah rendang. Semuanya sudah direncanakan. Tapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Ratmi tidak punya bukti apa-apa. Malam itu, Bima menelepon dari tempat dinasnya. Vina menerima telepon di ruang keluarga. Ratmi samar-samar mendengar percakapan mereka dari kamar bawah tanah. Sayang, aku mau bicara. Soal ibu, akhir-akhir ini ibu aneh. Sepertinya suka menyembunyikan barang. Jam tanganku, yang hadiah ulang tahun pernikahan dari kamu, hilang. Sudah ketemu, tapi tahu tidak di mana? Di wadah rendang. Di dalam kulkas? Di rumah ini kan yang buka tutup kulkas itu hanya ibu. Tapi ibu bilang tidak tahu. Katanya tidak ingat. Suara Vina terdengar khawatir. Tapi Ratmi tahu, itu semua sandiwara. Apa mungkin ini gejala awal demensia? Menyembunyikan barang dan tidak ingat. Aku pernah baca di berita, penderita demensia seperti itu. Demensia. Kata itu menusuk telinga Ratmi. Vina sedang mencoba membuatnya terlihat seperti penderita demensia. Nenek pikun yang suka mencuri dan menyembunyikan barang?
Itulah citra Ratmi yang sedang dibangun oleh Vina. Aku khawatir. Kondisi ibu sepertinya semakin buruk. Telinganya juga tidak dengar, sering lupa. Nanti kalau kamu pulang, kita bicarakan ya. Vina mengakhiri telepon dengan suara istri yang manis. Ratmi duduk di tempat tidur, sambil memegangi kepalanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah ia menelepon Bima dan menceritakan yang sebenarnya? Tapi apakah putranya akan percaya? Antara perkataan Vina dan perkataannya, siapa yang akan dipercaya? Ia menyentuh benang ungu muda yang melingkar di jarinya, sehelai benang tipis. Inilah satu-satunya penghiburnya. Bima, ibumu bukan pencuri. Ibumu tidak gila. Ia bergumam. Tidak ada jawaban. Hanya kegelapan kamar bawah tanah yang memeluknya. Sejak hari itu, Vina menatap Ratmi dengan tatapan yang lebih curiga, atau lebih tepatnya, berpura-pura curiga. Setiap kali Ratmi lewat, ia akan berpura-pura memeriksa barang-barangnya, membuka laci sambil bergumam, masih ada tidak ya? Sebelum menyentuh apa-apa, bicara dulu sama saya. Nanti kalau ada masalah lagi, repot. Nada bicara Vina penuh penghinaan, Ratmi menjawab dengan kepala tertunduk. Baik. Jebakan pencuri, itulah perangkap yang dipasang Vina untuk Ratmi. Perangkap itu semakin menjeratnya. Ratmi merasa sesak napas, tapi ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Di tangga menuju kamar bawah tanah, Ratmi berhenti sejenak dan melihat ke atas. Dari balik pintu yang tertutup, samar-samar terdengar suara Vina menelepon. Suara ceria seperti sedang mengobrol dengan teman. Suara tawa itu, bagi Ratmi, terdengar seperti tawa iblis. Pagi itu, bel pintu berbunyi. Ratmi samar-samar mendengarnya dari kamar bawah tanah. Gangguan pendengarannya semakin parah, suaranya terdengar jauh, tapi itu jelas suara bel. Siapa yang datang? Ia menajamkan pendengaran. Jarang sekali ada tamu di rumah ini. Teman-teman Vina sesekali datang, tapi biasanya Vina akan menyuruhnya bersiap-siap. Hari ini tidak ada pemberitahuan apa-apa. Terdengar suara Vina dari lantai atas. Oh, ya. Sebentar. Suara langkah kaki bergerak ke arah pintu depan. Suara pintu terbuka, lalu terdengar suara wanita asing. Selamat pagi. Saya dari layanan perawat kunjungan rumah. Benar ini kediaman Bapak Bima? Perawat kunjungan rumah. Ratmi tidak percaya dengan pendengarannya. Perawat? Siapa yang memesan? Tidak mungkin Vina. Oh, ya. Silakan masuk. Suami saya bilang sudah memesan layanan ini, ya? Suaminya yang memesan. Bima yang memesan. Hati Ratmi terharu. Putranya mengkhawatirkannya. Bahkan saat dinas, ia masih memikirkan ibunya. Dari jauh, ia mencoba menjaga kesehatan ibunya dengan memesan layanan perawat. Ibu ada, kan? Biar saya panggilkan. Suara langkah kaki Vina mendekat ke arah tangga bawah tanah. Pintu terbuka, Vina menatapnya. Dengan ekspresi lembut yang tidak biasa, ia mulai berakting karena ada tamu. Ibu, ayo naik. Ada perawat datang. Mas Bima yang memesan. Ratmi perlahan menaiki tangga. Lututnya terasa ngilu, mungkin karena kelembapan kamar bawah tanah, radang sendinya semakin parah, naik tangga pun terasa berat. Di ruang keluarga, seorang wanita asing berdiri, wanita berusia sekitar pertengahan 40-an, mengenakan seragam rapi dan membawa tas kerja. Wajahnya dihiasi senyum ramah. Selamat pagi, Bu. Saya Suster Lestari dari layanan home care. Suster itu tersenyum cerah saat menyapa. Ratmi menunduk canggung. Oh, ya. Selamat pagi, putra ibu yang memesan layanan ini. Kami dijadwalkan datang seminggu sekali untuk memeriksa kondisi kesehatan ibu. Katanya akhir-akhir ini pendengaran ibu sedikit terganggu. Jadi saya datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum. Bima sampai menceritakan hal itu. Hati Ratmi kembali terharu oleh perhatian putranya. Silakan duduk, Bu. Kita mulai dengan pemeriksaan sederhana. Suster itu mempersilakan Ratmi duduk di sofa. Saat Ratmi hendak duduk, Vina menyela. Maaf, Suster. Kamar ibu ada di bawah tanah. Mungkin lebih baik pemeriksaannya di sana? Itu kan ruang pribadi ibu. Suster itu memiringkan kepala, tatapannya sejenak ragu.
Di bawah tanah? Kamar tidur ibu di bawah tanah? Iya. Katanya beliau lebih suka di sana karena tenang. Lantai atas agak berisik karena ruang kami berdua. Ratmi ingin membuka mulut, tapi ia urungkan. Bukan kemauannya tinggal di bawah, tapi ia takut mengatakannya di depan Vina. Ia tidak tahu apa yang akan menimpanya nanti. Tatapan suster itu kembali ragu. Sepertinya ia merasakan ada yang aneh, tapi ia tidak menunjukkannya. Tapi sepertinya lebih nyaman di sini. Pencahayaannya lebih terang dan ruangannya lebih luas. Lebih cocok untuk pemeriksaan. Suster itu dengan lembut menolak usulan Vina. Ekspresi Vina sedikit menegang, tapi ia cepat-cepat tersenyum kembali. Oh, baiklah. Kalau begitu di sini saja. Suster itu mengeluarkan tensimeter dan termometer dari tasnya. Sambil memasang manset tensimeter di lengan Ratmi, ia bertanya dengan santai. Ibu, bagaimana keadaannya akhir-akhir ini? Ada keluhan? Saya baik-baik saja. Jawab Ratmi dengan suara pelan. Suster itu mengangguk sambil mengukur tekanan darah. Setelah melihat angkanya, alisnya sedikit bertaut. Tekanan darah ibu agak tinggi, 140,95. Biasanya memang segini? Kurang tahu. Akhir-akhir ini tidak pernah periksa. Minum obat darah tinggi? Tidak. Tidak minum obat. Suster itu menulis sesuatu di buku catatannya. Lalu ia memegang tangan Ratmi dengan lembut. Bu, boleh saya lihat tangannya? Suster itu memeriksa punggung tangan Ratmi. Kedua tangannya diperiksa bergantian, dan ia berhenti di tangan kanan. Di punggung tangan kanan Ratmi masih ada bekas luka bakar. Luka saat kuah soto tumpah di hari pertama ia datang. Belum sembuh total dan meninggalkan bekas luka. Kulitnya menjadi tidak rata. Ini kenapa, Bu? Tanya suster itu hati-hati. Suaranya merendah. Ratmi panik dan mencoba menarik tangannya. Oh, ini. Waktu masak, tidak sengaja ketumpahan kuah. Luka bakar ya, sepertinya cukup dalam, luka bakar tingkat 2. Kapan kejadiannya? Sudah lama, sekitar sebulan. Tidak apa-apa, sudah ke dokter? Diobati? Belum, hanya dioles salep di rumah. Tatapan suster itu menajam. Ia juga memeriksa pergelangan tangan Ratmi. Ia sedikit menaikkan lengan baju Ratmi. Di sana ada bekas memar kebiruan. Memar karena beberapa hari lalu ia terpeleset di tangga. Tangga bawah tanah yang gelap dan curam. Kalau yang ini, jatuh juga? Iya, terpeleset di tangga. Suster itu kembali menulis sesuatu di catatannya. Tulisannya bergerak cepat. Ratmi menjadi cemas. Sepertinya suster itu mulai curiga. Tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Vina mendekat perlahan. Sambil tersenyum. Ibu akhir-akhir ini sering jatuh. Telinganya juga tidak dengar. Keseimbangannya agak terganggu. Saya sudah mau belikan alat bantu dengar, tapi ibu tidak mau pakai. Katanya tidak nyaman. Suster itu menatap Vina. Lalu kembali bertanya pada Ratmi. Ibu tidak pakai alat bantu dengar? Ratmi hendak menjawab, tapi Vina lebih dulu berkata. Iya. Katanya tidak nyaman, tidak suka ada yang mengganjal di telinga. Kacamata juga tidak mau pakai. Makanya saya khawatir. Tidak bisa melihat dan mendengar dengan jelas, jadi sering jatuh, sering memecahkan barang. Ratmi terdiam. Ia baru pertama kali mendengar soal alat bantu dengar dan kacamata. Vina tidak pernah menawarinya. Tapi di depan suster, ia sulit membantah. Vina berdiri tepat di sebelahnya. Suster itu kembali bertanya pada Ratmi, Ibu, pendengarannya sangat terganggu? Sedikit. Sepertinya lebih parah dari sebelumnya. Sejak kapan? Awalnya sedikit, tapi akhir-akhir ini semakin parah, mungkin beberapa bulan ini. Suster itu mengangguk sambil mencatat. Lalu ia melihat sekeliling, ruang keluarga, dapur, pintu depan, dan pintu menuju ke bawah tanah. Bu, boleh saya lihat kamarnya? Untuk memeriksa lingkungan tempat tinggal. Ini bagian dari prosedur yang harus saya lakukan. Ekspresi Vina menegang, tapi ia cepat-cepat tersenyum kembali. Hanya sebentar. Tidak akan lama. Nada bicara suster itu lembut, tapi tegas. Vina ragu sejenak, lalu mengangguk pasrah. Baiklah, mari saya antar. Vina berjalan di depan menuju tangga bawah tanah. Suster dan Ratmi mengikutinya. Selama menuruni tangga,
Ekspresi suster itu terlihat semakin tegang. Tangganya sempit dan curam. Pencahayaannya juga redup. Terlihat berbahaya untuk orang tua. Saat membuka pintu kamar bawah tanah, suster itu berhenti di ambang pintu. Kamar sempit dan lembab, dinding tanpa jendela, noda jamur di sudut langit-langit, dan sebuah tempat tidur tua dengan lemari kecil. "Ibu tidur di sini?" tanya suster itu pada Ratmi. Suaranya terdengar kaget. Ratmi mengangguk. "Ibu suka tempat yang tenang," katanya. Lantai atas berisik. Suara TV, suara kami mengobrol, katanya mengganggu. Vina menjelaskan sambil tersenyum. Tapi ekspresi suster itu tidak cerah. Ia melihat sekeliling ruangan, memeriksa berbagai hal. Menyentuh dinding, memeriksa kondisi lantai, mencari ventilasi. Sepertinya tidak ada ventilasi. Kelembapannya juga tinggi. Lingkungan seperti ini tidak baik untuk pernapasan, juga tidak baik untuk persendian. "Oh, begitu ya? Nanti saya bawakan pelembab udara. Dan akan sering saya buka pintunya untuk sirkulasi udara." Vina mengangguk. Suster itu melihat sekeliling ruangan sekali lagi dan menulis sesuatu di catatannya. Tulisannya cukup panjang. Setelah kembali ke atas, suster itu berpamitan pada Ratmi, "Untuk hari ini cukup sekian. Saya akan kembali minggu depan. Nanti kita periksa lebih detail lagi." Lalu ia memberikan selembar kertas kecil ke tangan Ratmi. "Kartu nama. Bu, kalau ada apa-apa, jangan ragu hubungi saya. Ini nomor saya. Siang atau malam, tidak apa-apa." Suster itu menatap mata Ratmi lekat-lekat. Tatapannya penuh kekhawatiran dan pertanyaan. Seolah bertanya, "Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan? Kalau ada keadaan darurat, langsung hubungi saya. Mengerti?" "Kapan saja." Suster itu berbicara dengan jelas dan keras. Memastikan Ratmi yang pendengarannya terganggu bisa mengerti. Ratmi menggenggam kartu nama itu dan mengangguk. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Tatapannya ragu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi Vina ada di sebelahnya. Ia tidak bisa membuka mulut. Suster itu berjalan ke pintu depan, Vina mengantarnya. "Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan." Suara Vina masih ceria dan ramah. Pintu tertutup. Ratmi menatap kartu nama di tangannya. "Lestari, perawat kunjungan rumah." Ada nomor telepon tertulis di sana. Jika ia menelepon nomor ini, seseorang akan mendengarkan ceritanya. Ia bisa mendapat bantuan. "Sini." Vina mengulurkan tangan. Ratmi terkejut. "Kenapa?" "Biar saya yang simpan. Ibu kan sering kehilangan barang, sering lupa." Ratmi menggenggam kartu nama itu erat-erat. Ia tahu, kartu nama ini tidak boleh direbut. Tapi tatapan Vina menakutkan. Tatapan dingin dan tajam. Jika ia menolak, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya, ia terpaksa memberikannya. Vina mengambil kartu nama itu dan memasukkannya ke saku. "Nah, sekarang turun. Pekerjaan hari ini banyak. Jemur pakaian, siapkan makan malam." Ratmi menunduk dan menuruni tangga bawah tanah. Sambil menuruni tangga, ia berpikir. Sepertinya suster itu curiga. Bekas luka bakar, memar, lingkungan kamar bawah tanah, dan tatapan cemasnya. Tapi Ratmi tidak bisa berkata apa-apa. Karena Vina ada di sebelahnya. Dan yang terpenting, ia pikir tidak akan ada yang berubah meskipun ia bicara. Siapa yang akan percaya padanya? Ia masuk ke kamar bawah tanah dan menutup pintu. Tidak ada apa-apa di tangannya. Kartu nama itu telah direbut Vina. Tapi Ratmi tidak tahu. Suster Lestari telah mencatat semua yang ia lihat hari itu di laporan kunjungannya. Bekas luka bakar di punggung tangan, tidak ada riwayat pengobatan. Memar di pergelangan tangan, diduga karena jatuh. Gangguan pendengaran memburuk, tidak menggunakan alat bantu dengar, kacamata. Lingkungan kamar bawah tanah, kelembapan tinggi, ventilasi buruk, pencahayaan kurang, risiko jatuh tinggi. Tidak ada yang tahu peran apa yang akan dimainkan oleh catatan itu nantinya. Hari itu, Bima baru saja berangkat dinas. Sore hari, Ratmi duduk termangu di kamar bawah tanah menatap langit-langit. Pekerjaan pagi sudah selesai. Membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring. Setelah semua perintah Vina selesai,
yang tersisa hanyalah kegelapan kamar bawah tanah. Tanpa jendela, ia kehilangan orientasi waktu. Ia harus melihat jam untuk tahu apakah itu siang atau sore. Saat itu, pintu kamar bawah tanah terbuka. Vina berdiri di sana, mengenakan pakaian bepergian, blus rapi dan celana panjang. "Hei, hari ini kita ke supermarket. Ikut." Ratmi terkejut. Tumben sekali Vina mengajaknya keluar. Selama ini, Vina tidak suka Ratmi keluar rumah. Kalau ia keluar sendirian, Vina akan bertanya, mau kemana? Bahkan untuk jalan-jalan di sekitar komplek pun ia harus berhati-hati. Supermarket, iya. Mau belanja, sepertinya barangnya akan banyak. Bantu bawakan ya? Banyak yang berat. Nada bicaranya tidak menerima penolakan. Ratmi mengangguk dan berganti pakaian. Pakaian bepergiannya hanyalah celana panjang dan kaos katun usang, tapi setidaknya lebih baik dari piyama. Mereka tiba di sebuah hypermarket besar di pinggir kota dengan mobil Vina, tempat yang ramai di akhir pekan, tapi relatif sepi di sore hari kerja. Tetap saja, bagi Ratmi, itu adalah tempat yang asing. Sejak pindah ke Jakarta, ia jarang pergi ke supermarket sebesar ini. Ia hanya terbiasa ke warung kecil di dekat rumah. "Ikuti saya." Vina mendorong troli dan berjalan di depan. Ratmi mengikutinya. Mereka masuk ke area makanan. Rak-rak pajangan berderet tanpa henti. Buah, sayur, daging, ikan, semua jenis bahan makanan ada di sana. Langkah Vina cepat. Dengan kakinya yang jenjang, ia melangkah lebar. Ratmi, dengan lututnya yang sakit, sulit berjalan cepat. Ia mengikutinya dengan tertatih-tatih. Jarak mereka semakin jauh. "Tunggu." Pelan-pelan. Ratmi hendak berkata, tapi Vina sudah berbelok di tikungan dan menghilang. Ratmi bergegas mengikutinya. Tapi saat ia berbelok, Vina tidak terlihat. Ia mencari di antara rak-rak. Orang-orang dengan pakaian serupa lewat tapi Vina tidak ada. Ratmi pindah ke lorong berikutnya. Vina juga tidak ada di sana. Lorong berikutnya. Dan berikutnya. Ia tidak bisa menemukan Vina. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia tersesat. Di dalam supermarket yang luas ini, ia tidak bisa menemukan Vina. Rak-rak itu terasa seperti labirin. Ia tidak tahu di mana pintu keluar, di mana Vina. "Vina." Ia mencoba memanggil dengan suara keras. Tapi tidak ada jawaban. Orang-orang di sekitarnya melirik. Mungkin aneh melihat seorang nenek tua kebingungan mencari seseorang. Ratmi malu dan mengecilkan suaranya. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon Vina. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Tapi telepon tidak tersambung, hanya ada nada panggil lalu terputus. Ia mencoba lagi, hasilnya sama. 3, 4 kali ia mencoba, Vina tidak mengangkat teleponnya. Terdengar pengumuman dari pengeras suara supermarket. Suara wanita mengalun. Tapi ia tidak bisa mendengar isinya dengan jelas. Karena gangguan pendengarannya, suara pengumuman itu terdengar seperti gumaman. Meskipun ia menajamkan pendengaran, ia sulit menangkap kata-katanya. "Kepada pelanggan. Lantai 3. Hanya itu yang samar-samar terdengar. Ratmi semakin cemas. Perasaan ditinggalkan sendirian di supermarket yang luas ini. Ia tidak tahu harus kemana. Di mana Vina? Tidak ada yang ia tahu. Kakinya gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Di ujung rak, ia melihat seorang pegawai sedang menata barang. Laki-laki muda dengan rompi biru. Ratmi mendekatinya. "Mas, maaf. Lihat menantu saya tidak? Tadi datang bersama, tapi terpisah." Pegawai itu memiringkan kepala, wajahnya bingung. "Menantu? Ciri-cirinya bagaimana?" "Bu, usianya 34 tahun, agak tinggi, hari ini pakai blus warna krem. Rambutnya panjang." Pegawai itu melihat sekeliling. Ia menggeleng. "Wah, kurang tahu, Bu. Coba tanya ke bagian informasi. Biasanya untuk barang hilang atau anak hilang, mereka bisa bantu, bagian informasi." Ratmi menuju ke sana, tapi supermarket ini terlalu luas. Sulit menemukan di mana bagian informasi. Ia mencoba melihat papan penunjuk di langit-langit, tapi tanpa kacamata, tulisannya kabur. Meskipun ia menyipitkan mata, tulisannya tetap tidak jelas. Setelah lama berputar-putar,
Akhirnya ia menemukan bagian informasi. Letaknya di dekat pintu masuk lantai 1. Saat hendak mendekat, ia melihat sosok yang dikenalnya. Vina. Vina sudah ada di sana, sedang berbicara dengan petugas. Ia menjelaskan sesuatu sambil menggerakkan tangan. Ah, itu beliau datang. Petugas itu menunjuk ke arah Ratmi. Vina berbalik, ekspresinya terlihat khawatir. Tapi entah kenapa terasa seperti sandiwara, matanya tidak tersenyum. Ibu dari mana saja? Aku cari-cari dari tadi. Vina mendekat dan memegang lengan Ratmi. Ratmi bingung. Aku yang mencarimu, karena aku tidak tahu kamu di mana. Aku jalan terlalu cepat, bukan aku yang jalan cepat. Aku jalan seperti biasa. Waktu aku lihat ke belakang, ibu sudah tidak ada, makanya aku kaget. Kenapa ibu jalan sendiri ke tempat lain? Jalan sendiri ke tempat lain? Ratmi ingin membantah. Tapi Vina lebih dulu berkata kepada petugas. Maaf ya, Mas. Ibu saya ini pendengarannya agak terganggu. Mungkin tidak dengar waktu saya panggil. Beliau juga suka jalan sendiri, makanya saya khawatir. Petugas itu mengangguk. Wajahnya menunjukkan pengertian. Oh, begitu ya, Bu. Syukurlah sudah ketemu. Akhir-akhir ini memang banyak lansia yang tersesat di supermarket. Iya. Terima kasih. Maaf sekali sudah merepotkan. Vina terus-menerus meminta maaf dan menunduk pada petugas. Seolah ia adalah menantu berbakti yang sedang merawat mertua yang pikun. Menantu yang berdedikasi, wali yang penuh kekhawatiran. Itulah citra yang sedang ia bangun. Ratmi tidak bisa berkata apa-apa. Jelas Vina yang sengaja berjalan cepat dan meninggalkannya. Vina yang membuatnya tersesat. Tapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Ayo, Bu. Belanjanya sudah selesai. Vina memegang lengan Ratmi dan berjalan ke pintu keluar. Troli belanja sudah penuh dengan barang. Vina telah berbelanja sendirian selama Ratmi hilang. Tanpa menunggunya, tanpa berusaha mencarinya. Begitu masuk ke mobil, Vina membuka mulut. Nada bicaranya benar-benar berbeda. Dingin dan tajam. Bu, kalau saya panggil itu dijawab. Kenapa jalan-jalan sendiri seperti orang hilang? Bukannya kamu yang jalan terlalu cepat? Saya jalan cepat, saya jalan seperti biasa. Ibu saja yang tidak bisa mengikuti. Kalau kakinya sakit, ya bilang. Ratmi terdiam. Ia tahu, berdebat dengan Vina tidak akan ada gunanya. Vina selalu punya logikanya sendiri, dan Ratmi tidak bisa mematahkannya. Lain kali, jangan jauh-jauh dari saya. Jangan lihat kemana-mana. Kalau seperti ini lagi, saya yang repot. Saya juga malu. Lalu Vina berkata, sepertinya tidak bisa begini terus. Buku tabungan dan surat-surat berharga ibu biar saya yang simpan. Akhir-akhir ini kan ibu sering lupa dan kehilangan barang. Ratmi langsung tahu itu bukan bentuk perhatian. Itu bukan menyimpan, tapi awal dari perampasan. Tapi mulutnya terkunci. Ratmi menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Matanya terasa panas, tapi ia berusaha keras untuk tidak menangis. Malam itu, Vina menelepon Bima. Ratmi samar-samar mendengar percakapan mereka dari kamar bawah tanah. Sayang, aku mau bicara. Tadi kami dari supermarket. Ibu begitu lagi. Jalan-jalan sendiri sampai tersesat. Aku panggil tidak dengar, pengumuman juga tidak dengar. Aku cari lama sekali. Aku khawatir. Sepertinya pendengarannya semakin parah. Hampir tidak bisa mendengar sama sekali. Dan akhir-akhir ini suka sekali jalan sendiri. Aku larang pun tidak didengar, keras kepala sekali. Ratmi mencengkeram selimutnya erat-erat. Vina kembali berbohong. Bukan dia yang jalan-jalan sendiri. Vina yang sengaja meninggalkannya. Aku benar-benar khawatir. Kalau beliau keluar sendirian dan tersesat, bagaimana? Penderita demensia kan sering hilang begitu. Aku lihat di berita, banyak yang keluar rumah dan tidak bisa pulang. Demensia. Lagi-lagi kata itu, Vina terus-menerus mencoba membuat Ratmi terlihat seperti penderita demensia. Nenek pikun yang suka menyembunyikan barang, jalan-jalan sendiri, dan tidak mengerti ucapan orang. Itulah citra Ratmi yang ditanamkan Vina pada putranya. Aku akan merawatnya baik-baik, jangan khawatir. Aku akan selalu ada di samping ibu. Suara Vina begitu lembut. Suara menantu berbakti. Tapi Ratmi tahu.
Di balik kelembutan itu ada hawa dingin. Vina sengaja menciptakan situasi hari ini untuk mengisolasi Ratmi, membuatnya tidak berdaya, dan menanamkan citra demensia pada putranya. Ratmi menyentuh benang ungu muda yang melingkar di jarinya. Sehelai benang tipis, inilah satu-satunya harapannya. Bima, ibumu dizalimi. Ibumu tidak pikun. Ia bergumam. Tidak ada jawaban, hanya udara dingin kamar bawah tanah yang memeluknya. Besok, hari yang sama akan terulang. Di bawah kendali Vina, Ratmi semakin mengecil. Tapi ini belum berakhir. Suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap. Ratmi mencoba mempercayai itu. Bima berangkat dinas lagi. Kali ini hanya 3 hari, ada kontrak penting dengan klien di luar kota. Katanya, malam sebelum berangkat, Bima berkata dengan lembut pada Ratmi. Bu, saya dinas sampai lusa. Kali ini sebentar. Jumat malam saya sudah pulang. Tunggu sebentar ya. Iya. Hati-hati. Ratmi menggenggam tangan putranya erat-erat. Begitu putranya pergi, neraka akan dimulai lagi. Tapi ia tidak bisa menunjukkannya. Vina tersenyum di sebelahnya. Keesokan paginya, Bima berangkat. Terdengar suara pintu depan tertutup. Dan seperti yang diduga, sikap Vina berubah. Turun ke bawah. Nanti malam teman-temanku datang. Harus bersih-bersih dan banyak yang disiapkan. Teman-temanmu datang. Ratmi menjadi cemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika teman-teman Vina datang. Malam itu, rumah menjadi sibuk. Vina memesan makanan, mengeluarkan anggur, dan mendekorasi ruang keluarga sejak sore. Menyalakan lampu hias, memutar musik, menciptakan suasana. Ratmi hanya bisa diam di kamar bawah tanah, mendengarkan semua itu. Sekitar jam 7 malam, bel pintu berbunyi. Terdengar suara tawa wanita. Teman-teman Vina telah tiba. Ayo masuk, masuk. Terdengar suara ceria Vina. Suara langkah kaki, tawa, obrolan. Ruang keluarga menjadi ramai. Tak lama kemudian, pintu kamar bawah tanah terbuka. Vina berdiri di sana. Naik. Ada pekerjaan. Ratmi menaiki tangga. Di ruang keluarga, 3 atau 4 wanita duduk di sofa. Semuanya seumuran Vina. Berpakaian mewah, riasan tebal, dengan gelas anggur di tangan. Selamat malam, sapa Ratmi. Para wanita itu menatapnya sejenak, tatapan yang mengamati dari atas ke bawah. Lalu mereka kembali mengobrol. Kehadiran Ratmi tidak menarik perhatian mereka. Vina mendekati Ratmi. Ia merendahkan suaranya. Buatkan camilan lagi. Taruh di piring yang bagus dan bawa ke sini. Terus, bersihkan gelas yang kosong dan buang sampahnya. Sekarang? Iya, sekarang. Tamunya kan sudah datang. Cepat. Nada bicara Vina seperti memberi perintah. Ratmi mengangguk dan menuju dapur, sambil membuat camilan, menatanya di piring, dan membawanya ke ruang keluarga. Ratmi merasakan dirinya menjadi apa? Bukan ibu mertua, tapi pembantu. Atau bahkan lebih rendah, nenek tua yang disuruh-suruh di depan teman-teman Vina. Pelayan, tolong bersihkan ini. Vina menunjuk gelas anggur yang kosong. Saat Ratmi hendak mengambilnya, salah satu teman Vina bertanya. Wanita dengan rambut koklat dan mata tajam. Ini siapa? Pembantu baru? Ratmi berhenti. Ia dianggap pembantu. Vina tersenyum dan menjawab. Oh, ini yang tinggal di rumah kami. Bantu-bantu pekerjaan rumah. Jawaban itu menusuk hati Ratmi. Vina tidak memperkenalkannya sebagai ibu mertua. Hanya sebagai orang yang membantu pekerjaan rumah. Pembantu. Oh, begitu. Enak ya. Susah lo cari yang seperti ini sekarang. Yah, kebetulan saja ada, jadi dipakai. Dipakai. Kata itu mengoyak hati Ratmi. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Kalau ia mengaku sebagai ibu mertua di depan teman-teman Vina, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dikatakan Vina? Balas dendam seperti apa yang akan ia terima nanti? Ratmi diam-diam membersihkan gelas kosong dan kembali ke dapur. Pesta semakin larut. Dari anggur ke minuman lain yang lebih keras. Suara para wanita itu semakin tinggi. Tawa memenuhi ruang keluarga. Musik pun semakin keras. Vina, yang juga sudah terpengaruh alkohol,
menjadi lebih kasar dari biasanya. Suaranya meninggi, nada bicaranya menajam. "Hei, kesini!" teriak Vina. Saat Ratmi ke ruang keluarga, Vina menunjuk ke lantai. Ada yang tumpah. Lap. Cepat. Sedikit anggur tumpah di lantai. Noda merah menyebar di lantai marmer putih. Saat Ratmi hendak mengambil kain pel, Vina berteriak lagi. "Cepat!" Tamunya tidak nyaman. "Kenapa lambat sekali?" Ratmi bergegas mengambil kain pel dan mulai membersihkan lantai. Saat ia berlutut dan mengepel, ia mendengar teman-teman Vina berbisik. "Nenek itu lambat sekali ya? Namanya juga sudah tua. Mau bagaimana lagi? Tapi kasihan juga ya. Umur segitu masih kerja di rumah orang." Wajah Ratmi memerah. Tapi ia tidak menunjukkannya dan terus mengepel. Saat itu, Vina kembali menyuruhnya melakukan sesuatu. Tapi Ratmi tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Karena gangguan pendengarannya, di lingkungan yang bising, suara menjadi campur aduk, suara musik, tawa, obrolan, semuanya masuk ke telinganya bersamaan. Ia tidak bisa membedakan apa yang dikatakan. "Apa?" tanya Ratmi. Ekspresi Vina berubah jengkel. "Ambil keju di kulkas." "Kenapa tidak dengar? Apa telingamu benar-benar tuli?" "Oh, ya? Baik." Saat Ratmi menuju dapur, ia mendengar Vina berkata kepada teman-temannya. Sepertinya sengaja dikeraskan. "Dia itu tuli. Harus diulang 2-3 kali. Benar-benar bikin capek dan frustrasi. Kalau begitu kenapa masih dipekerjakan? Kasihan. Katanya tidak punya tempat tinggal. Jadi ya, aku beri makan dan tempat tinggal saja." Suara Vina terdengar iba. Tapi sebenarnya ia sedang merendahkan Ratmi. Nenek tua yang kasihan, tuli dan tidak punya tempat tinggal. Itulah citra Ratmi yang ditunjukkan Vina pada teman-temannya. Ratmi mengambil keju dari kulkas dan menatanya di piring. Tangannya gemetar, amarah dan rasa malu bercampur aduk. Tapi ia harus menahannya. Jika ia membuat keributan di sini, situasi akan semakin buruk. Saat hendak membawa keju ke ruang keluarga, lantainya licin. Lantai antara dapur dan ruang keluarga basah. Entah air atau anggur. Ratmi mencoba berjalan hati-hati, tapi kakinya terpeleset. Ratmi kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Piring di tangannya bergoyang. Potongan-potongan keju berjatuhan. Saat itu, Vina tiba-tiba mendekat ke arahnya. Dengan langkah cepat, seolah ingin menabrak. Dan Vina terjatuh. Seolah-olah ditabrak oleh Ratmi, Vina dengan berlebihan jatuh ke belakang. Gedebuk! Terdengar suara pantatnya menghantam lantai. "Aduh!" Vina berteriak. Teman-temannya kaget dan berdiri. "Vina, kamu tidak apa-apa?" "Astaga! Bagaimana bisa?" Teman-temannya berlari ke arah Vina. Vina memegangi pantatnya dan mengerutkan kening. Matanya berkaca-kaca. "Nenek itu mendorongku. Tiba-tiba saja mendorong." "Mendorong?" Ratmi bingung. Ia tidak mendorong Vina. Justru Vina yang tiba-tiba mendekat. Vina melihatnya terhuyung dan sengaja berlari untuk menciptakan adegan seolah-olah ditabrak. "Aku tidak mendorong. Kakiku terpeleset karena lantainya basah." "Jangan bohong." "Tangannya menyentuhku. Aku merasakannya." Vina berkata dengan ekspresi teraniaya. Ekspresinya begitu meyakinkan. Seolah ia benar-benar didorong oleh Ratmi. Teman-temannya menatap Ratmi dengan tajam. "Nek, hati-hati dong. Kalau orang sampai celaka bagaimana? Tidak tahu ya Vina punya masalah punggung?" Ratmi tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak melakukan apa-apa. Tapi situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Saat itu, salah satu teman Vina melakukan hal yang aneh. Ia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menyentuh layarnya. Sementara teman-teman lain membantu Vina, teman itu hanya mengamati dari belakang. Nama teman itu adalah Maya, teman kuliah Vina. Tapi ia merasa iri pada Vina. Vina selalu lebih baik darinya dalam segala hal. Rumah yang lebih bagus, suami yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, jabatan kurator galeri, rumah mewah di Pondok Indah, suami direktur di perusahaan besar. Maya merasa tidak nyaman dengan semua itu. Malam ini pun Vina terus-menerus pamer. Gaji suaminya, harga rumahnya, tas mewah yang baru ia beli. Maya dalam hati kesal,
Tapi ia tetap tersenyum dan mengiyakan. Tapi malam ini ada yang aneh. Maya tahu nenek itu adalah ibu mertua Vina. Dulu Vina pernah tidak sengaja mengatakannya. Ada ibu mertua di rumah, agak tidak nyaman. Tapi Vina memperlakukan ibu mertuanya seperti pembantu. Memanggilnya dengan sebutan merendahkan, menyuruh-nyuruh, dan merendahkannya di depan teman-teman. Dan kejadian jatuh tadi juga aneh. Sepertinya Vina yang sengaja mendekat. Melihat nenek itu terhuyung, ia sengaja berlari dan menabrakkan diri, seperti sandiwara. Maya diam-diam mengangkat ponselnya dan merekam video. Ia memang tidak sempat merekam saat Vina jatuh. Tapi ia merekam situasi setelahnya. Vina yang berlebihan kesakitan, teman-teman yang menatap tajam ke arah Ratmi yang bingung dan menggelengkan kepala. Dan Maya menyadari ada CCTV di sudut ruangan. Di langit-langit dekat pintu depan ada kamera kecil. Kamera itu mengarah ke ruang keluarga, lampu merah kecil berkedip, tanda sedang merekam. Semuanya terekam di situ, pikir Maya, ia merasa tidak nyaman. Perlakuan Vina terhadap ibu mertuanya tidak normal, seperti penganiayaan. Pesta berakhir dengan kacau. Teman-teman Vina satu persatu pulang. Maya, saat hendak keluar, menoleh ke arah Ratmi sekali lagi. Ratmi sedang mencuci piring di dapur. Punggungnya bungkuk, bahunya terkulai. Sambil melangkah keluar, Maya memeriksa ponselnya. Video yang ia rekam tersimpan. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan dengan video ini. Tapi ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Maya mengambil keputusan. Ia tahu nomor kontak suami Vina. Dulu Vina pernah memamerkan suaminya dan menunjukkan kartu namanya. Maya mengingat nomor itu. Maya mengirimkan video itu ke Bima. Dan ia menambahkan pesan, "Bima, ini Maya, teman Vina. Coba lihat ini. Ada yang aneh di rumahmu. Ini disengaja." Bima sedang berada di kamar hotel di luar kota saat memeriksa ponselnya. Jam 11 malam. Ia hendak tidur lebih awal karena besok pagi ada rapat penting dengan klien. Tapi ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Bima, ini Maya, teman Vina. Coba lihat ini, ada file video terlampir." Bima memiringkan kepala sambil memutar video itu. Terlihat pemandangan ruang keluarga. Rumahnya. Di sofa, teman-teman Vina sedang minum-minum, dan ibunya sedang mengepel lantai dengan kain pel. Berlutut. Punggungnya bungkuk, terlihat lelah. Mata Bima membelalak, terdengar suara Vina di video. "Hei, kesini. Hei." Vina memanggil ibunya dengan sebutan merendahkan. Dan ibunya bergerak dengan tergesa-gesa. Terdengar juga suara Vina berkata pada teman-temannya, "Dia itu tuli. Harus diulang 2-3 kali. Benar-benar bikin capek. Kasihan. Tidak punya tempat tinggal." Bima tidak percaya. Istrinya memanggil ibunya dengan sebutan merendahkan dan memperlakukannya seperti pembantu di depan teman-temannya. Mengatakan ia memberinya makan karena kasihan. Video terus berlanjut. Adegan ibunya terhuyung. Lalu Vina tiba-tiba mendekat dan jatuh. Dengan berlebihan kesakitan sambil berkata, "Nenek itu mendorongku." Tangan Bima gemetar. "Ada satu pesan lagi. Ada yang aneh di rumahmu. Ini disengaja." Perlakuan Vina pada ibu mertuanya tidak normal. "Aku syok melihatnya hari ini." Bima menonton video itu berulang kali. Semakin sering ia menonton, semakin banyak kejanggalan yang ia lihat. Punggung ibunya yang bungkuk, wajahnya yang lelah, dan sikap Vina terhadap ibunya. Wajah manis yang biasa ditunjukkan istrinya tidak ada sama sekali. Dingin, sombong, dan kejam. Barulah ia teringat berbagai hal. Kata-kata Vina di telepon. Ibu suka menyembunyikan barang. Suka jalan-jalan sendiri. Apa mungkin gejala awal demensia? Apakah semua itu bohong? Apakah Vina sengaja menjebak ibunya? Bima langsung membatalkan jadwalnya. Ia bilang pada rekannya ada urusan keluarga mendesak dan langsung mengemudi semalaman menuju Jakarta. Pesawat sudah tidak ada. Ia mengemudi lebih dari 4 jam di jalan tol. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat. Pikirannya kacau. Pukul 3 pagi, Bima tiba di depan rumah. Ia menekan kode sandi pintu depan, pintu terbuka. Rumah sepi. Di ruang keluarga masih ada sisa-sisa pesta. Botol anggur kosong, piring kotor, bantal sofa berserakan. Vina tidur tanpa membersihkannya.
Bima langsung menuju ke tangga bawah tanah. Ia membuka pintu, udara lembab menyambutnya. Ia menuruni tangga dan membuka pintu kamar bawah tanah. Ibunya sedang duduk di tempat tidur. Sepertinya tidak bisa tidur. Duduk sendirian dalam kegelapan, dan Bima melihat sesuatu yang melilit lengan kanan ibunya. Perban. Dari pergelangan tangan hingga siku. Bu! Bima berlari. Ratmi kaget melihat putranya dan matanya membelalak. Bima? Kenapa kamu di sini? Bukannya masih dinas? Bu, tangan ibu kenapa? Ini apa? Oh, ini. Terpeleset di tangga. Jadi terkilir, bukan apa-apa. Bima memperhatikan wajah ibunya. Pipinya tirus. Matanya cekung. Keriputnya semakin dalam. Benar-benar berbeda dari saat ia berangkat beberapa minggu lalu. Seolah telah menua beberapa tahun. Bu, aku sudah tahu semuanya. Suara Bima bergetar. Ratmi tidak mengerti dan mengerjapkan mata. Tahu apa? Aku tahu apa yang Vina lakukan pada ibu. Aku sudah lihat videonya. Video? Mendengar itu, wajah Ratmi menegang. Video apa? Teman Vina yang mengirimkannya. Video ibu bekerja di ruang keluarga. Vina memanggil ibu dengan sebutan merendahkan. Video dia jatuh. Semuanya ada. Ratmi terdiam, air mata mulai menggenang di matanya. Bu, kenapa tidak bilang padaku? Kenapa ibu menahannya sendirian? Aku khawatir kamu cemas. Khawatir hubungan kalian jadi buruk. Bima memeluk ibunya erat-erat. Bahu Ratmi bergetar. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Semua kesedihan yang ia pendam sendirian meluap. Tak lama kemudian, Bima naik ke atas. Ia membuka pintu kamar utama. Vina sedang tidur di tempat tidur. Bau alkohol menyengat. Ia tidur tanpa menghapus riasan atau berganti pakaian. Vina, bangun. Bima menyalakan lampu. Vina mengucek mata dan bangun. Siapa? Kenapa sudah pulang? Bukannya sampai Jumat. Bangun. Ada yang mau aku bicarakan. Vina melihat ekspresi suaminya dan merasakan ada yang aneh. Kantuknya hilang seketika, wajah Bima tegang. Tatapannya dingin. Ada apa? Bima mengeluarkan ponselnya dan memutar video itu. Wajah Vina terpantul di layar. Ini apa? Vina menonton video itu. Awalnya ia tertawa. Tawa canggung. Wajahnya panik. Oh, ini. Waktu minum-minum sama teman-teman. Ada sedikit kejadian. Sedikit kejadian? Memanggil ibuku dengan sebutan merendahkan dan memperlakukannya seperti pembantu itu sedikit kejadian? Suara Bima meninggi. Ekspresi Vina berubah, senyumnya lenyap, tatapannya menajam. Ia bersiap untuk membela diri. Terus aku harus bagaimana? Memangnya ibumu itu normal? Kamu tahu tidak betapa sabarnya aku selama ini? Ia membalikkan keadaan. Vina berubah menjadi agresif. Tuli? Suka menyembunyikan barang, suka keluyuran. Kamu tahu tidak betapa lelahnya aku setiap hari? Kamu kan hanya dinas keluar kota, apa yang kamu tahu? Menyembunyikan barang? Kata ibuku tidak. Tentu saja, jam tanganku ketemu di wadah rendang. Kalau bukan dia yang taruh, siapa lagi? Bima terdiam sejenak. Lalu ia bertanya dengan suara rendah. Bukan kamu yang menaruhnya? Ekspresi Vina menegang. Tatapan Bima sudah berbeda. Bukan lagi tatapan suami yang mempercayainya. Apa? Bukan kamu yang sengaja menaruhnya untuk menjebak ibuku? Kamu gila? Untuk apa aku melakukan itu? Lalu alat bantu dengar dan kacamata? Katanya mau dibelikan untuk ibu. Kenapa ibu tidak pakai? Mata Vina goyah. Bima terus mendesaknya. Aku sudah telepon perawat kunjungan rumah. Aku telepon dari tempat dinas. Aku sudah terima semua catatan kondisi ibu. Bekas luka bakar, memar, gangguan pendengaran memburuk. Laporannya bilang lingkungan kamar bawah tanah itu berbahaya. Wajah Vina pucat pasi. Bima sudah tahu, ia sudah memeriksa catatan perawat, dan stiker dilarang masuk di pintu bawah tanah itu apa? Kenapa ibu dikurung di bawah? Vina tidak bisa menyangkal lagi. Dan amarahnya meledak, pengaruh alkohol masih ada, akal sehatnya hilang. Iya, aku yang melakukannya. Mau apa? Teriak Vina.
Suaranya melengking. Alat bantu dengar dan kacamata aku yang sembunyikan. Biar dia kelihatan lebih bodoh. Kalau dia tidak bisa dengar dengan jelas, aku pikir dia akan lebih patuh. Apa? Aku yang suruh dia tinggal di bawah. Kalau dia di atas, bau dan mengganggu. Kalau kamu tidak ada, untuk apa dia di atas? Bima menatap istrinya dengan ekspresi tidak percaya. Vina tidak berhenti. Jam tangan itu aku yang taruh. Aku pikir kalau aku jebak dia sebagai pencuri, kamu juga akan percaya. Kalau aku buat dia seperti orang pikun, akan lebih mudah mengirimnya ke panti jompo. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku lelah. Merawat ibu mertua yang seperti orang pikun itu benar-benar melelahkan. Bau, lambat, tidak mengerti ucapan orang. Kamu tidak tahu? Kamu kan hanya dinas keluar kota. Apa yang kamu tahu? Pengakuan Vina terus berlanjut. Ia mengakui semua perbuatannya. Buta oleh amarah, ia sepertinya tidak sadar apa yang ia katakan. Bima diam-diam mengangkat ponselnya. Tombol rekam menyala. Semua perkataan Vina barusan terekam. Cukup, kata Bima dengan suara rendah. Vina berhenti. Cukup apa? Semua yang kamu katakan sudah aku rekam. Wajah Vina pucat pasi. Dan lihat ini juga. Bima mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sesuatu di dalam kantong plastik. Beberapa serpihan kain ungu muda dan sehelai benang tipis. Aku temukan di bawah bantal ibu. Selendang yang aku berikan, kan? Kamu yang mengguntingnya. Vina kehilangan kata-kata. Video, laporan perawat, foto kamar bawah tanah, dan pengakuanmu barusan. Semuanya sudah terkumpul. Suara Bima dingin. Sedingin es, setajam pisau. Vina terhuyung. Pengaruh alkoholnya hilang seketika. Ia baru sadar apa yang telah ia katakan. Sayang, tunggu. Aku tadi emosi, aku salah bicara. Salah bicara? Menganiaya ibuku itu salah bicara? Bima berbalik. Aku akan hubungi pengacara, dan aku akan pergi dari rumah ini bersama ibu. Aku akan cari tempat lain untuk kami. Kita selesai. Sayang. Vina memegang lengan Bima. Tapi Bima menepisnya. Jangan sentuh aku. Dengan tanganmu, kamu menginjak-injak ibuku. Sekarang jangan sentuh aku. Bima keluar dari kamar utama. Ia turun ke bawah dan membantu ibunya naik ke atas. Bu, mulai hari ini, ibu tidur di atas. Tidak. Besok kita pindah ke tempat lain. Ibu tidak perlu lagi tinggal di sini. Ratmi menatap wajah putranya. Mata putranya berkaca-kaca. Bima, Bu, maafkan aku tidak tahu. Aku buta. Aku tidak tahu ibu begitu menderita. Bima memeluk ibunya. Dari mata Ratmi, air mata juga mengalir. Di sudut ruang keluarga, Vina terduduk lemas. Semuanya hancur. Menara kebohongan yang ia bangun runtuh seketika. Langit fajar mulai terang. Malam yang panjang akan segera berakhir, dan pagi yang baru akan dimulai. Ratmi, dalam pelukan putranya, berpikir. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Benang ungu muda yang melingkar di jarinya. Tali harapan tipis itu akhirnya melindunginya. Putranya telah kembali. Putranya tahu yang sebenarnya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi setidaknya, kebenaran telah terungkap. Dan putranya ada di pihaknya. Hanya dengan itu, Ratmi merasa bisa bertahan. Sinar matahari pertama masuk melalui jendela. Kegelapan sirna, cahaya masuk. Ratmi menatap cahaya itu dan tersenyum tipis. Senyum yang sudah lama tidak ia sunggingkan. 6 bulan berlalu. Vina diadili atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap lansia. Bukti-bukti yang dikumpulkan Bima sangat kuat. Video dari Maya, catatan dari Suster Lestari, rekaman pengakuan Vina, dan bahkan rekaman dari CCTV rumah. CCTV yang dipasang Vina sendiri menjadi bukti yang memberatkannya. Hasilnya, Vina dinyatakan bersalah. Meskipun hukumannya ditangguhkan, ia memiliki catatan kriminal dan harus melepaskan jabatannya sebagai kurator galeri. Dalam sidang perceraian, Bima menang. Perceraian disebabkan oleh kesalahan Vina, dan semuanya selesai. Rumah di Pondok Indah dijual.
Bima dan Ratmi pindah ke sebuah rumah 2 lantai yang lebih kecil di pinggiran Jakarta. Tidak besar dan mewah, tapi punya halaman dan setiap jendelanya dimasuki sinar matahari. Suatu sore yang cerah, Ratmi duduk di teras halaman. Di tangannya ada sebuah pot kecil dengan bibit selada yang baru ditanam. Bau tanah tercium, bau yang menenangkan. Di telinganya terpasang alat bantu dengar. Bima membelikannya yang bagus, dan sekarang ia bisa mendengar dengan jelas. Suara burung, suara angin, dan suara putranya. Bu, ayo makan siang. Suara Bima terdengar dari jendela lantai 2. Ratmi mengangkat kepala dan melihat putranya. Bima tersenyum cerah. Iya, sebentar lagi. Saat masuk ke dalam, meja makan sudah siap. Telur dadar gulung, tumis bayam. Sederhana, tapi rapi. Bima berdiri mengenakan celemek. Hari ini aku yang masak, ibu istirahat saja. Aduh, kapan anakku ini belajar masak? Belajar dari YouTube. Bima tertawa, Ratmi pun ikut tertawa. Mereka duduk berhadapan dan makan. Bima mengambilkan lauk untuk ibunya. Tanpa kata-kata, mereka saling mengerti. Itulah keluarga. Sambil makan, Ratmi bertanya, "Kamu tidak lelah, bekerja sambil mengurus rumah?" "Tidak, Bu. Aku lebih suka begini." Bima tersenyum. Dulu, pulang ke rumah rasanya tidak nyaman. Selalu was-was. Tapi sekarang berbeda. Kalau pulang, ada ibu. Aku suka itu. Mata Ratmi berkaca-kaca. Ia berpura-pura mengambil lauk untuk menyembunyikan air matanya. Sinar matahari masuk melalui jendela, menerangi meja makan. Kehangatan yang tidak pernah ia rasakan di rumah besar dan mewah di Pondok Indah. Kegelapan kamar bawah tanah, tatapan dingin, panggilan merendahkan, semua itu kini hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Benang ungu muda yang dulu melingkar di jarinya kini dibingkai dalam sebuah figura kecil dan digantung di ruang keluarga. Agar tidak lupa, dan untuk mengingat bahwa ia telah melewatinya. "Bu, besok kita ke mall ya. Aku belikan selendang baru," kata Bima. Ratmi menggeleng. "Tidak usah. Sudah cukup." "Kenapa?" "Aku ingin belikan yang bagus. Kehadiranmu di sampingku lebih berharga dari itu. Selendang bisa dibeli nanti." Ratmi tersenyum. Bima pun tersenyum. Suara tawa memenuhi rumah kecil 2 lantai itu. Di rumah yang penuh sinar matahari itu, hari baru bagi mereka berdua telah dimulai. Bagaimana kisah hari ini menurut Anda? Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.